acara hari ini, ada beberapa jadwal, yaitu yang pertama nanti akan ada opening atau welcome speech dari operational manager dari Heart Today, dan yang selanjutnya ada sesi yang akan disampaikan oleh speaker kita yang sangat hebat. Nah, di sini kita sudah kehadiran Bu Ana Yuliani. Selamat datang Bu Ana Yuliani. Semoga sehat. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, seneng banget karena para talenta-talenta muda ini mau cari ilmu di weekend ya. Iya benar Bu. Ini padahal weekend ya Bu ya, tapi ya. Antusiasmenya sangat besar sekali meskipun di sini kita lihat masih 50 partisipan, tapi ini bakal naik insya Allah ya Bu ya. Ya. Nah, jadi hari ini ada di series pertama, Job Seekers Guide, yaitu kita membahas tentang CV yang berkualitas nih. Kira-kira CV yang berkualitas itu seperti apa sih gitu ya? Nanti akan dibahas tuntas oleh Bu Ana Yuliani. Kita dengarkan penjelasan dari beliau sehingga nanti kita bisa nih bikin CV yang bisa dilirik. Oke, kita udah punya banyak chat. Di sini ada Denpasar, Medan, Padang, Flores. Wah, jauh-jauh ya Bu ya. Ada dari Kendari, ada dari Garut lagi, Depok. Wah, ini harusnya Jabodetabek juga ada nih ya, pokoknya. Terus ada mana lagi nih? Banyumas, Surakarta, Cilacap. Wah, Cirebon banyak banget ya Bu ya. Semoga kita bisa menerima semua partisipan dari Sabang sampai Merauke. Oke. Yang selanjutnya, di acara selanjutnya kita akan mendengarkan welcoming speech dulu dari General Manager, Operation Manager Heart Today. Atas nama Kak Gabriela Karisa, kami persilakan. Oke, terima kasih Villa. Aku mau ngecek dulu, suara aku udah oke kan ya? Teman-teman bisa dengar semua? Udah oke. Sudah Bu. Oke. Halo semua, terima kasih banyak nih. Mungkin pertama-tama aku mengucapkan terima kasih dari Heart Today kepada Bu Ana nih yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita hari ini. Aku pribadi nggak sabar banget untuk belajar lebih jauh lagi tentang CV yang berkualitas itu seperti apa. Terima kasih juga kepada Villa nih, moderator kita hari ini yang kelihatan banget semangatnya. Semoga hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kepada teman-teman semua yang antusiasnya tinggi sekali. Tadi Villa juga udah mention, di hari yang Sabtu ini kita mau belajar bareng. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa berguna nih buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang mau memperbaiki CV-nya atau sedang mencari kerja. Nah, mungkin aku cerita sedikit background Job Seekers Guide ini tuh apa sih, acara apa gitu. Jadi Heart Today ingin sekali membantu teman-teman sekalian untuk menjadi pelamar yang lebih baik lagi, yang berkualitas, supaya bisa nih dilirik oleh para HRD perusahaan yang teman-teman minati. Nah, ini nanti akan ada beberapa series atau episode di mana kita mulai hari ini dengan CV yang berkualitas. Nah, jadi tentu selanjutnya akan ada topik yang berbeda lagi yang mungkin kita harapkan bisa membantu teman-teman semua untuk dalam proses pelamar kerja nih. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut nanti seri-seri selanjutnya, pantengin terus sosial media Heart Today, bisa di-follow, nanti ada di kolom chat tuh, nanti akan mention Instagram, Facebook, LinkedIn, ataupun TikTok Heart Today, bisa teman-teman ikuti untuk tahu acara selanjutnya. Mungkin dari aku itu, Villa, semoga acara ini kita semua bisa belajar bareng dan juga enjoy the event today. Terima kasih banyak, Karisa. Nah, kita sudah mendengarkan welcoming speech dari Karisa. Pastinya Heart Today akan mengadakan beberapa series yang benar-benar bagus banget untuk meningkatkan karir kita ke depannya, begitu. Nah, jangan lupa nih, teman-teman. Nanti kan bakal ada sesi pertanyaan juga. Silakan kunjungi Instagram dari Heart Today. Kalau teman-teman pengen mengajukan pertanyaan, silakan ajukan di postingan terakhir dari Instagram Heart Today. Jangan lupa juga follow sosial media Heart Today ya untuk info menarik lainnya yang bisa teman-teman dapatkan tentang job seekers. Nah, bisa dicek di kolom chat, di situ sudah ada linknya, teman-teman bisa langsung klik aja, ada LinkedIn-nya, Facebook, dan juga Instagram. Oke, yang selanjutnya, nanti kalau semisal ada sesi review CV, nanti yang dilakukan oleh Ibu Ana Yuliani untuk melihat nih bagaimana sih bagusnya
CV teman-teman, silakan kirim ke email berikut, email dari Kak Gabriela Karissa untuk ditinjau, dan nanti yang istilahnya memiliki rezeki lebih hari ini ya, bisa di-review oleh Ibu Ana Yuliani. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan langsung ke acara inti nih. Tanpa berlama-lama, without any further ado, kita akan mendengarkan nih, Ibu Ana Yuliani nih akan menyampaikan beberapa hal yang signifikan, yang penting banget untuk membuat CV kita menjadi CV yang terbaik. Kami persilakan Ibu Ana untuk sesi pertamanya, bagaimana macam-macam CV dan juga CV tracks. Oke, terima kasih Kak Vila dan Kak Arisa. Halo teman-teman, apa kabar nih? Pagi-pagi weekend mau mantengin Hair Today. Kita belajar bareng, nanti kalau misalnya ada discuss, ada apa silakan aja ya. Aku feel free untuk di chat atau ditanya-tanya gitu ya. So far experience aku udah lihat CV, ribuan CV, udah interview sekian ribu kandidat, itu membuat aku memiliki strategi dan memiliki insight tersendiri untuk bagaimana sih sebuah CV itu berkualitas apa tidak. Nah, mungkin nanti teman-teman materi dari aku itu lebih banyaknya pakai bahasa Inggris karena sumber aku tuh dari bahasa Inggris ya, sumber yang terkini begitu, tapi don't worry, nanti aku bakalan jelasin sedetail-detailnya ya, keperluannya itu seperti apa dan bisa diadapt di Indonesia atau di tempat kita atau di CV teman-teman itu seperti apa. Karena aku lihat di Indonesia ini data perusahaan yang sifatnya corporate, kemudian sifatnya startup itu naik dengan signifikan. Di mana perusahaan-perusahaan yang basicnya startup dan corporate besar ini sudah mengadopsi model-model resume atau portofolio dari luar negeri. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Ana Yuliani, kalian bisa panggil aku Ana. Saat ini aku lagi assign as HR manager di salah satu perusahaan swasta di Jogja. So far aku juga punya akun di LinkedIn, mungkin teman-teman bisa cek tulisan-tulisan aku tuh semuanya tentang job seeker, semuanya, almost 99%. Karena apa? Aku lihat teman-teman job seekers ini butuh panduan, kalau aku lihat ya, berdasarkan researchku kecil-kecilan di LinkedIn, kemudian di sosial media, itu aku lihat, dan sorry banget, tidak semua universitas provide career center. Ya, jadi aku lihat teman-teman ini butuh guide, butuh panduan dan insight dari segi HR. Gimana sih kalau melihat kandidat itu? Kalau aku nulis satu atau dua hal insight dari HR melihat kandidat tuh responnya sedemikian banyak. Jadi aku bisa lihat, oh teman-teman ini ternyata butuh guide, butuh insight ya. Makanya aku bikin tulisan daily, weekly gitu di LinkedIn. Mungkin teman-teman nanti bisa cek. Itu semuanya tentang job seeker. Aku agak beda dengan HR manager yang lain. Mungkin HR manager yang lain lebih care terhadap dunia HR, dalam arti mereka bikin training itu tentang bagaimana jadi HR payroll atau rekrutmen gitu. Tapi aku nih full di job seeker karena aku concernku di situ, bukan apa-apa. Aku cuman pengen sedikit kasih ilmu yang mungkin aku udah dapet 10-12 tahun ini, mungkin nggak sih bisa kasih manfaat ke teman-teman semua, insight yang aku dapat ya, karena aku pengen kasih sesuatu ke teman-teman supaya teman-teman tuh ada panduan dan ada pedoman gitu aja sih. Nanti kalau misalnya dari materi aku ada yang bagus, ambil. Kalau misalnya teman-teman merasa nggak cocok, udah tinggalin aja, no worry, nggak masalah ya. Gitu. Nah, teman-teman, kita akan bahas mengenai CV yang berkualitas. Aku nggak tahu selama teman-teman itu berada di kampus atau pas sudah fresh graduate itu apakah pernah mendapatkan materi ini ya tentang CV yang berkualitas ini apa enggak. Cuman aku melihat beragam macam dan teman-teman cenderung ikut-ikutan. Dalam arti misalnya ada teman satu kampus tuh bikin model kayak gini diikuti tanpa itu tahu CV-nya itu oke atau enggak, atau work buat kamu atau enggak gitu ya. Jadi aku mau kasih sesuatu yang nanti bisa teman-teman istilahnya pakai. Nah, kita lihat nih trendsnya kalau untuk agak melek.
Trends-nya kalau untuk CV itu seperti apa ya? Kita lihat kalau di luar negeri. Oke, sebentar ya, aku share screen dulu. Ini agak ngelag. Nanti kalau suaraku hilang, putus-putus, aku di-interrupt aja nggak apa-apa. Oke. Ini sih quote dari aku ya. Jadi pada saat kita melihat CV, itu HR dalam sekian detik itu akan decide, memutuskan, ini aku download, aku jadwal interview apa enggak. Gitu. Langsung gitu, langsung dalam sekian detik. Kita itu karena sudah terbiasa mereview dan men-scan CV sedemikian banyak ya. Jadi itu kita tuh kerjanya kayak mesin. Jadi melihat review, oh ini udah enggak, oh ini iya gitu. Nah, iya dan enggaknya ini berdasarkan apa sih? Nanti kita bahas sesudahnya ya. HR namanya nyelihat CV iya dan enggaknya ini bukan asal ya, bukan berarti kemudian kelihatan desainnya bagus dipilih, enggak. Kelihatan warna-warni kemudian dipilih, enggak, bukan itu kalau HR melihatnya ya. Jadi CV ini merupakan pintu awal di mana nanti teman-teman bakal masuk ke tahap selanjutnya. Sementara ini ya so far. Dan CV ini berbagai macam bentuknya. Sekarang udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang meminta CV itu dirangkum dalam video, bentuknya video perkenalan itu bisa. But mau itu bentuk video, mau itu bentuk CV yang soft file, itu CV isinya atau kontennya itu sama aja. Isinya atau kontennya sama aja. Jadi tentang hal-hal atau skill-skill yang memang kita inginkan ada di orang tersebut karena nanti disesuaikan sama posisi ya. Nah, aku mau kasih tahu nih perbedaan resume dan CV. Teman-temanku kan sering, emang bedanya apa sih resume, Kak? Resume sama CV itu apa sih bedanya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia itu kita seringnya tuh pakai CV, teman-teman yang sebelah kanan nih, ya, yang sebelah kanan ini sudah aku hide ya data pribadinya, tapi settingannya itu yang desain itu seperti ini ya, yang kadang pakainya Word atau PowerPoint atau Canva atau aplikasi yang lain, ini yang model desain. Ini ada fotonya awalnya di sini ya. Kemudian aku hide. Kemudian ada juga yang sebelah kiri itu resume. Ada suara yang bocor. Ya, nah teman-teman semua, resume dengan CV itu perbedaannya adalah di kontennya, ya kontennya. Resume itu cenderung menonjolkan skill dan experience-nya. Data pribadi sedikit banget kalau teman-teman lihat di sini ya. Cuman karena kalau resume yang dipakai di luar negeri itu jarang banget menggunakan hal-hal yang berbau dalam tanda kutip sara. Gender mereka nggak masukin, ya usia mereka nggak masukin, ya. Jadi itu prohibited kalau di luar negeri, prohibited, dan lebih ke arah education, skill, experience aja yang mereka tonjolin. Nah, tapi misalnya teman-teman mau pakai tipe resume seperti ini, bisa nggak, Kak? Bisa, boleh banget ya. Cuman kan di Indonesia ini ada beberapa hal yang bisa istilahnya tidak bikin kaku-kaku banget. Jadi ada yang masukin hobi lah, ada apa gitu ya. Kalau aku sih so far masukin hobi itu nggak ngaruh banget untuk melihat CV seseorang ya. Hobi mau dimasukkan apa enggak sih aku nggak terlalu concern karena menurutku itu nggak ada value. Menurutku nggak ada value. Tapi ada HR manager yang suka hobi dimasukin dong di CV biar kelihatan kalau kamu tuh human, manusia, bukan mesin, lihat cuman skill kerja aja ya, itu tergantung sih. Jadi hobi ini masih dimasukkan di CV, mau dimasukkan atau enggak itu so far menurutku sih menurutku nggak ada value di situ. Tapi kalau teman-teman mau masukin ya silahkan, toh itu nanti nggak akan terbaca di ATS sih keywordnya itu. Nah kalau di resume seperti ini lebih ke arah tonjolin sebelah kiri ya teman-teman. Ini dari Harvard teman-teman. Template-nya ini modelnya ballet ini dari Harvard, dan ini yang digunakan untuk kerangka CV Indonesia yang ATS friendly itu menggunakan template dari Harvard, dari Stanford itu sama ya. Kalau ini bikinan Indonesia yang teman-teman lihat CV itu ada alamat, bahkan alamat lengkap semuanya ditulis di situ. Mau tempat tanggal lahir, mau alamat lengkap sampai kode posnya ditulis di CV semuanya, umur, usia, hobi dimasukkan di situ semua. Di CV ya, dan kebanyakan di luar negeri itu menggunakan resume karena mereka langsung to the point orangnya ya. Kalau CV kebanyakan ada hal-hal yang mungkin tidak dimasukkan oleh tidak ada value tapi dimasukkan oleh teman-teman misalnya. No isu sih, tapi nanti kita lihat ya kerangka yang CV yang bagus supaya CV kamu itu berkualitas itu seperti apa gitu ya. Nah terus kita lihat nih update dan trends on CV atau resume kalau di luar negeri ya, itu fokus
on sekarang tuh skill base ya. Semuanya more skill focus, skill base. Jadi di HR itu ada teknik untuk menginterview soft skill yang namanya kita adalah kompetensi based interview. Jadi pas pada saat kamu ditanya-tanya, kamu kemarin pernah nggak pas kerja tuh ngerasa kayak gini-gini? Itu adalah kompetensi based. Kelihatannya hanya hanya pertanyaan yang sifatnya menanyakan sesuatu, tapi itu kompetensi. CV pun nanti dia punya skill yang sama dengan job spec atau spesifikasi pekerjaan yang kan apa enggak. Dia punya communication bagus nggak? Di CV dia tulis communication interpersonalnya good ya. Dites kan antara soft skill dan hard skill. Bedanya gimana Kak? Soft skill sama hard skill ini contohnya langsung ya. Kalau secara teori mungkin teman-teman bingung. Tapi intinya kayak gini nih. Yang soft skills itu adalah skill-skill yang hubungannya dengan karakter kalian. Ya kan? Dia itu sifatnya mendukung kerjaan kalian. Kalian sebagai staff harus bisa sebagai tim player dan individual player, misalnya time management yang bagus misalnya gitu ya. Itu adalah karakter-karakter yang memang mendukung kalian untuk bekerja, itu sifatnya soft skill. Kalau hard skill itu adalah skill-skill yang memang digunakan untuk bekerja. Kalian itu posisinya apa? Mengerjakan sesuatu dengan skill itu. Nah, skill-skill ini yang ada yang untuk menjalankan job desk maksudnya. Ya, kamu sebagai sistem admin bagian IT misalnya dia harus bisa Power BI misalnya gitu, atau analis data analis misalnya harus bisa Power BI. Itu skill-skill keras ya, hard skill atau skill-skill yang menunjang banget mendukung kerjaan kamu supaya kerjaan kamu tuh selesai. Jadi kalau misalnya nih aku lagi hire data analis ya, aku lagi hire data analis, satunya anak matematika, satunya anak statistik. Contoh ya, data analis ya. Di CV-nya ya, yang matematika ini bisa auto CAD-nya atau CAD, yang satunya bisa Power BI. Karena aku lagi nge-hire data analis ya pasti aku pilih yang punya hard skill Power BI dong. Kan namanya data analis. Karena nanti kan menganalisa data itu dari hard skill ini. Nah, kira-kira teman-teman di CV nanti kalau memang memiliki kemampuan ini dimunculin apa enggak? Harus dimunculin. Ya harus dimunculin dan jangan umum, nanti tak kasih tahu contohnya ya. Soft skill sama hard skill-nya tuh kadang cuma ditulis bahasa Inggris, bahasa Indonesia, MS Office, MS Excel, MS Word, udah itu aja. Padahal kemungkinan teman-teman itu punya soft skill ya atau skill lunak ya yang terkait dengan karakter atau hard skill lain ya. Oke ya. Jadi more skill fokus. Kemudian online presence itu matters kalau sekarang. Sekarang ini teman-teman, kayak misalnya aku nih ya, aku lagi pilih seseorang, CV-nya masuk ke email perusahaan. Aku lihat nama lengkapnya, aku search di LinkedIn langsung. Ya, aku search langsung di LinkedIn. Dia kontribusinya apa? Itu sudah trennya sudah switch ke situ ya, teman-teman. Kalau sosial media yang lain, sorry. Misal kayak Instagram atau apa, aku nggak cek sih, karena itu kan kehidupan personal kalian ya. Walaupun ada HR manager yang berpendapat boleh kok cek di Instagram supaya ketahuan nanti dia itu sarang enggak gitu ya, itu choice sih, tapi aku lebih prefer sosial media yang aku gunakan sebagai acuan pas pada saat aku hire apa enggak itu di LinkedIn. Jadi aku sudah anggap LinkedIn ini the second CV. Jadi misalnya aku lihat CV kalian, kemudian aku lihat LinkedIn kalian itu sebagai bukti pendukung. Jadi aku double layer untuk melihatnya. Itu aku selalu seperti itu. Aku owner, apalagi untuk posisi-posisi strategik, kemudian tim rekrutmen aku gitu. Jadi sekarang ini sudah according to survey ya, manifest ya, employers itu udah langsung searching kandidat. Makanya aku nanti coba deh kita cek ada ya kah yang belum punya profil LinkedIn atau LinkedIn ya, kalau ini pronounce-nya dalam bahasa Inggris, adakah yang belum punya gitu. Kalau belum silakan untuk bikin ya, karena sekarang itu trendsnya sudah switch untuk ngecek LinkedIn kamu sebagai second CV. Bahkan ada yang CV-nya di drop dulu langsung lihat profil LinkedIn, itu ada juga. Tapi kalau aku enggak sih, aku masih CV itu nomor 1, kemudian second layerku aku cek profil di LinkedIn gitu. Ya, ini ya. Jadi sosial media as a recruitment tool udah masuk ke situ. Makanya teman-teman kalau misalnya punya koneksi dari luar negeri, teman-teman di luar negeri, mereka tuh
tulisannya itu sederhana, cuman misalnya merepresentasikan skill mereka gitu. Mungkin mereka nulis sehari-hari aku lagi ngerjain data kayak gini-gini, tapi bisa merepresentasiin dia itu bisa apa aja gitu. Jadi itu memang powerful ya menurut aku ya, LinkedIn itu powerful. Nah tapi aku nggak tahu nih di Indonesia ini trennya ternyata yang punya keberanian menulis itu baru sedikit. No problem sih, karena itu bisa dilihat dari komen. Ya activity itu kan aku bisa lihat semua tuh di profil LinkedIn tuh komen atau apa aja. Jadi kalau misalnya silent ya aku masih ini masih silent di LinkedIn-nya. Ya udah berarti aku baru cuma bisa lihat CV aja. Tapi kalau di LinkedIn pun juga bagus ya, profile info yang bagus gitu, biasanya aku langsung pilih ya. Jadi better teman-teman sekarang di LinkedIn mulai hapus-hapusin komen yang nggak sesuai deh. Better gitu. Karena aku pernah mau gini pengalaman ya, pernah aku mau hire seseorang kan, karena kan connect di LinkedIn tuh ya kan, jadi connect terus dia Bu Ana normal kayak gitu. Nah karena sudah connect kan otomatis kalau dia komen ke LinkedIn yang lain kan berarti aku bisa lihat tuh ya. Terus, ternyata dia komennya itu selalu ke yang punya foto cantik cewek gitu kan, dan komennya cenderung ke hal-hal yang dalam tanda kutip tidak senonoh. Ini berani banget di LinkedIn loh padahal. Karena aku udah connect, jadinya kan aku tahu dia komen apa ya kan memang udah algoritmanya seperti itu ya, dan ternyata aku mau hire dia, kebetulan dia connect yang dalam tanda kutip ngegangguin kayak gitu. Aduh aku note aja, tapi memang ternyata pas pada saat interview pun karena connect lewat hijack lewat LinkedIn itu kan masih tetap harus interview teman-teman. Jadi bukan berarti kalau kalian di DM lewat LinkedIn kalian mesti keterima, enggak. Kita tetap masuk proses rekrutmen, tetap interview biasa. Ternyata memang enggak terlalu se-qualified yang dituliskan di CV-nya. Jadi ya aku sih enggak pilih ya. Tapi menjadi pertimbangan komen kalian dan itu menjadi pertimbangan. Oke ya. Jadi better di clean up ya untuk di LinkedIn terutama ya, untuk komen-komen yang nggak bagus itu better di delete dulu dan biasakan habit untuk komentar yang bagus. Nah kemudian kalau bisa kalian punya portofolio and website, ini banyak banget teman-teman, kalian bisa searching di YouTube ya. Kemudian bagaimana cara membuat portofolio dan website mini, itu bagus banget. Misalnya sekarang aku hire HR, kamu udah pernah ngerjain proyek apa deh? Udah pernah Bu, rekrutmen masalah. Oke, kamu punya portofolionya? Nggak punya Bu. Oh ya udah. Jadi aku harus bertanya lebih detail. Tapi kalau kamu punya portofolio, kamu pernah ngerjain apa aja, jadi volunteer apa, detailnya di situ di portofolio. Aku udah seneng banget. Talent banget ini pasti, karena bisa merepresentasikan diri sendiri dan memang kelihatan. Dan itu masih sedikit banget yang seperti itu portofolio. Kalau portofolio mungkin nanti Hire Today bisa ini sendiri ya, acara sendiri itu benar-benar sekarang tuh kayak gems ya. Jadi kayak kita sekian banyak CV kemudian punya portofolio itu bukan berarti kalian ada posisi-posisi kreatif loh teman-teman. Posisi-posisi yang biasa aja sekarang itu sama HR kadang diminta untuk bikin portofolio itu dalam arti project kalian yang dulu kalian kerjain atau kalian punya achievement atau award apa itu di situ ada detailnya, karena kadang tidak bisa semuanya ditulis di CV karena CV kan terbatas ya, CV terbatas gitu ya. Jadi website or portfolio sendiri, blog, tulisan kalian itu oke banget. Biasanya aku oke banget ini talentnya punya portfolio sendiri. Nah kemudian trends yang ketiga itu trend yang ketiga adalah kita sudah tidak menyukai satu CV yang disebar untuk semua posisi, ya. Itu sudah tidak ini lagi, udah nggak kita ini lagi ya, tidak nggak kita sarankan lagi. Jadi CV-nya atau resume-nya itu tertarget. Ya. Kalau kalian punya minat karir yang banyak, di mana itu linear dengan pendidikan kalian, ya bikinlah sesuai dengan minat karir kalian. Karena yang aku bilang tadi ya, soft skill, hard skill untuk satu posisi itu berbeda dengan posisi yang lain. Kalau kalian memasukkan semua pengalaman organisasi, semua skill kalian di satu CV, kemudian kalian tembak semua posisi dengan kalian nyebar istilahnya itu spray dan membabi buta nyebar satu email untuk sekian perusahaan, itu udah nggak respect kita HR-nya. Aku pernah lihat tuh. Jadi masuk ke email, cuman nama email perusahaanku itu banyak banget dengan perusahaan yang lain. Teman-teman tahu kan, berarti subjek emailnya itu PT Import Jaya Abadi, PT apa, sekali tembak send email, di situ ada body email, ada surat lamaran kerja, ada CV. Tapi di subjek emailnya tuh perusahaan banyak banget, udah wow.
itu kita udah aduh ini aku nggak respect banget kalau yang seperti ini. Jadi membuatlah perusahaan itu personal dalam arti kayak dihargai gitu ya. Jadi satu untuk satu perusahaan, jadi jangan di spray gitu ya. Oke, sebentar. Kemudian untuk tren yang keempat, aku kalau ngomong mungkin agak terlalu cepat ya teman-teman. Semoga aja bisa diterima dengan baik. Nah, terus trennya lagi apa nih? Ya, tadi sudah sudah portofolio, LinkedIn. Terus apa lagi nih? Oke. Nih. Kemudian pastikan keywords yang ada di job specification atau ada di locker itu ada di resume introduction kalian, ada di education section kalian, ada di pengalaman kerja kalian, dan ada di skill. Nanti aku kasih contoh masing-masing masing-masing heading ini isinya harus bagaimana, nanti aku kasih contoh. Nah, sekarang teman-teman semua, work experience is changing. Ini kenapa? Ini karena pandemi sih, teman-teman. Ini karena pandemi. Jadi, pandemi ini sedemikian banyak perusahaan layout, tutup, kemudian employee layout, dan yang lain-lain. Makanya kan talenta banyak banget, talent di market ini kan melimpah. Ya kan? Nah, jadinya kita sebagai perusahaan itu punya punya kesempatan untuk memilih yang terbaik. Nah, di situ teman-teman selama di rumah kemarin itu sangat dianjurkan untuk mengikuti seminar, webinar yang sifatnya itu self-taught skills, ya, dan skill-skill baru di mana kalian enjoy di situ. Nah itu kalau kalian punya satu atau dua skill yang berbeda dengan core value kalian, dengan core skill kalian atau skill utama kalian, itu sangat dihargai oleh HR. Jadi freelance work, ya, kerja freelance, volunteer, kemudian self-employed. Nah, ini self-employed lucu, teman-teman. Aku karena pandemi kemarin kan otomatis fresh graduate kan harus harus bersaing dengan teman-teman yang sudah pengalaman, ya kan. Nah, akhirnya ada yang kemarin ngikut mentoring CV aku tuh, dia jadinya inisiatif untuk buka online shop sendiri. Ya, online shop sendiri, udah sama temennya 2 orang, omsetnya udah berapa puluh juta gitu dalam sebulan. Itu masih nggak pede dia bilang, Bu, kalau misalnya aku cuman punya, dia bilang cuman punya ya, kalau aku misalnya cuman punya online shop gitu, aku tulis di CV aku apa, Bu, aku nggak punya pengalaman kerja sama sekali. Oh, no. Self-employed work itu, kalau aku sebagai HR, aku melihatnya kamu bisa manage kamu bisa nge-manage duit kamu, berarti itu sudah good banget. Ya, itu sudah bahan atau bekal good banget kalau kamu jadi employee. Jadi self-employed work ini masukin aja, tulis aja self-employed work. Kalian punya apa gitu? Ya, kalian punya aktivitas apa? Ya, jadi di situ akan bisa ngeliat tuh adaptability, inisiatif, dan entrepreneur spirit. Ya, kayak gitu ya. Itu tuh update-nya. Yang nomor 5 nih. Sekarang, ini mau nggak mau teman-teman semua, kita harus berhadapan dengan namanya aplikasi ATS ya, application tracking software yang memang sudah growth ya. Ini di perusahaan yang Fortune 500 saja itu 95%-nya sudah pakai ATS, 95 atau 99%. Kalau di Indonesia juga sudah banyak banget ya. Oke. Nah, kemudian ini jenis-jenis CV teman-teman semua ya. Nah, di sini aku mau kasih 2 tipe CV berdasarkan template-nya dan berdasarkan runtutan dalam menceritakan diri kalian. Oke ya. Nah, kemudian ini kita lanjut. Oke. Ini berdasarkan template dari Harvard dan Stanford, teman-teman, yang aku kasih 2 CV berdasarkan runtutan dalam menjelaskan diri kalian. Yang pertama adalah tipe bullet atau di point. Ini kalau ini kesukaan para HR semua ya. Ini CV semua umat lah ini. Jadi teman-teman melihat ya, ini template-nya itu poin-poin yang ingin kalian show itu di dalam bentuk balet-balet ya, balet itu lebih tertata, lebih rapi, dan kita bisa langsung lihat oh ini skillnya apa kayak gitu ya. Nah terus headingnya pun paten ya. Kalau ini pakai
apa namanya dari Harvard tuh paten ya, nama, ini data diri, kemudian education, experience, organization, kemudian skill atau interest ya. Itu yang tipe bullet atau tipe poin. Oke. Nah, kemudian ini ada tipe paragraf nih teman-teman ya. Tipe paragraf ini adalah mirip dengan yang tipe bullet atau poin tadi, cuman berbentuknya adalah narasi aja. Oh, tidak ke show di sini ya. Oke, sorry. Oke, sorry teman-teman. Yang tipikal paragraf. Oke. Tadi nggak ke show, sorry teman. Ini ada teman-teman, ini ada. Nah, di sini nih. Kasih lihat dulu. Oh, tetap nggak kelihatan. Nah, oke. Nah, kalau yang untuk tipe apa namanya? Tipe paragraf ini nanti mungkin aku show di terakhir aja ya. Jadi intinya kayak yang di bullet tadi ya, kayak yang di bullet tadi ini, cuman ini bulletnya diilangin, tapi bentuknya adalah narasi atau kata-kata. Apa namanya? Job desk-nya itu apa saja, result-nya apa saja itu dibikin paragraf, ini juga dibikin paragraf. Cuma itu aja sih bedanya. Nah, kemudian ini ada CV yang berdasarkan template. Nah, ini teman-teman. Aku sering banget ribuan kali aku ditanyain. Bagusnya pakai CV template yang ATS friendly atau yang desain, Kak? Nah, gitu ya. Yang ATS friendly atau desain, Kak? Nah, CV desain itu bisa ATS friendly loh, teman-teman semua. Kalian kan paham ya bahwa ATS ini adalah apa namanya? Software, di mana software ini mengidentifikasi keyword yang disetting oleh HR atau recruiter untuk mensortir semua CV yang masuk. Nah, kalau misalnya keywordnya itu ada di CV kalian, regardless template-nya itu warna-warni ada bunga atau tidak, tapi kalau keyword yang aku cari ada di CV kalian yang desain itu, ya lolos. Ya lolos gitu. Jadi template-nya ini hanya untuk tampilan saja, tapi isinya kalau misalnya memang isinya bentuknya ada keyword-keyword, ada apa namanya skill-skill yang aku pengen sesuai dengan job spesifikasinya, ya lolos gitu. Jadi bukan masalah itu tuh ATS atau desain, tapi isinya yang penting gitu. Kalau kalian mau ngambil yang polos silahkan, ya kan? Yang polos tuh yang putih aja, gini ya. Putih polos silahkan ya. Headingnya kayak gini headingnya. Education yang lain silahkan. Terus kalian mau pakai yang desain silahkan, di sini kasih foto. ATS itu tidak mendetek grafik dan picture. Nah, jadi dia mau ada foto apa peduli amat kamu mau ada foto apa enggak gitu kan. Cuman kamu punya education yang sesuai enggak? Nah, gitu. Oh, kamu punya skill ini enggak? Gitu ATS tuh kalau kayak manusia ya, kalau dia bisa ngomong, enggak peduli aku sama foto kamu gitu kan. Enggak peduli aku sama apa bentuknya yang grafik-grafik atau bulat-bulat ini yang warna-warni, nggak peduli. Jadi intinya teman-teman, CV design itu bisa ATS friendly ya teman-teman, tergantung kontennya, tergantung isinya. Itu hanya template saja. Terus kapan Kak mau pakai CV design template yang desain atau template yang polos Kak? Kalian lihat, kalian cek ya value perusahaan tersebut dan posisinya ya. Misalnya perusahaan tersebut memang value-nya itu speed, cepat, ringkas, simple, dan yang lain-lain bisa kelihatan dari website-nya, nggak rempong-rempong amat, kalian pakai yang polos, gitu kan? Atau memang kalian nggak perlu mikirin apa namanya nanti lolos apa nggak, ya udah pakai yang polos aja dan dalamnya disesuaikan ATS friendly gitu. Tapi kalau misalnya kalian tuh posisinya desain, kreatif, ya kemudian yang hubungannya dengan imajinasi, inovasi, itu pakai template yang desain pun tidak masalah. Tapi make sure, pastikan isinya itu ada keyword-keywordnya. Nanti tak ajari ya cara mengidentifikasi keywordnya. Ada spek-spek yang dibutuhkan di lowongan kerja tersebut. Makanya teman-teman, aku saranin CV itu jangan satu di kamu sebar untuk semua posisi. Ya. Kamu lihat lowongan kerjanya baik-baik, spesifikasi soft skill yang dibutuhkan apa, hard skill yang dibutuhkan apa, ada nggak di diri kamu? Kalau ada, ambil taruh di CV. Nah pastinya itu kan beda-beda. Setiap lowongan kerja, setiap posisi gitu. Aduh repot amat sih Kak, bikin CV macam-macam, bikin satu posisi satu. Kalau kalian misalnya minat karir kalian ada QC, ada R&D, ada QA, ya, ada apa namanya PR misalnya macamnya. Untuk CV untuk QC satu, untuk R&D satu, untuk QA satu. Jangan satu CV untuk R&D, QC, QA. Itu spesifik skill-nya atau hard skill-nya itu berbeda.
Ya, jadi kalau kalian memang pengen bersaing dengan yang lain ya jangan bikin yang rata-rata. Jadi memang spesifik skill. Tadi kan trennya udah berubah tuh. CV-nya itu yang fokus ke skill. Jadi bukan yang satu CV untuk semuanya kayak gitu ya. Oke, bentar aku cek dulu ya. Oke, Kak Vila, nanti kalau aku udah waktunya kurang 10 menit, kurang berapa menit, aku di-interrupt nggak apa-apa ya, Kak? Iya, Bu. Oke. Nah, terus karena kalau aku habis lihat chat gini langsung nge-like. Nah, terus kita lanjut nih ya teman-teman. Sorry kalau suaraku bersemangat banget. Sorry, oke. Nah, terus kita lihat nih yang selanjutnya ya. Nah, supaya teman-teman punya CV yang qualified ya, yang beda ya, yang HR itu langsung melihat bahwa kamu untuk punya skill yang aku butuhin, yang kami butuhin. Ini lihat di sini kerangka. Aku paling nanti agak banyak di kerangka CV ya. Kalau tipe dokumen dan font itu untuk bid ATS aja. Jadi untuk supaya bisa dibaca sama ATS aja. Nah, aku lebih banyak di kerangka CV-nya. Nah, kita lihat nih, 3 poin kalau memang kalian mau nyusun CV berkualitas. Sama contohnya ya, kerangka CV itu yang ada untuk poin-poinnya, kerangkanya itu adalah utamanya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ngasih hobi, boleh Kak dimasukin. Ya boleh-boleh aja sih. Nggak ada yang larang juga gitu. Tapi ada yang nggak ngelihat di situ, ada yang lihat di situ. Kalau aku sih enggak. Ya. Cuman kadang kalau misalnya ada interview gitu, aku bukan iseng supaya mencairkan suasana, supaya teman-teman nggak terlalu grogi gitu. Hobi kamu apa dek, digituin doang. Jadi nggak harus dimasukin ke CV gitu, cuma untuk mencairkan suasana aja. Nah, identitas pribadi ini teman-teman, tidak perlu alamat lengkap dan tempat tanggal lahir. Ini sangat rentan untuk disalahgunakan. Loh, terus gimana Bu? Ganti aja dengan nama kota, Kota Baru Jambi, Sleman Yogyakarta, Cangkringan Sleman Yogyakarta. Alamat lengkap no need untuk di-spill pada saat kalian sebar CV. Kalau nanti kalian sudah masuk ke tahap selanjutnya, mau mereka minta NIK, NPWP, nomor rekening dan yang lain-lain, kalau memang sudah make sure sudah pasti untuk keterima, itu no issue. Ya, tapi kalau awal gini aku saranin mau dipakai, alhamdulillah enggak ya enggak apa-apa. Aku masih mau tetap kasih alamat lengkap supaya lebih jelas. Oke. Kalau aku masih silahkan aja enggak masalah. Tapi kalau aku saranin tidak usah. Toh sudah ada nomor telepon ya, toh sudah ada email di mana kalian secara profesional itu bisa di reach pakai itu. Kan sekarang udah jarang banget pakai pos ya, ngirim undangan interview pakai pos enggak. Jadi sebenarnya kota sama provinsi ini untuk melihat jarak kamu dari perusahaan itu aja gitu. Jadi kalau alamat lengkap menurutku ya nggak perlu sih. Kalau aku di luar negeri bahkan nggak ditulis, cuman kotanya aja. Dan tempat tanggal lahir nggak usah teman-teman. Lah Bu, kan si HR kan perlu perlu tahu aku usia berapa. Jangan-jangan nanti usia aku udah nggak masuk gitu. Nggak usah nulis tempat tanggal lahir, tulis saja usia. Kan aman. Nih aku udah tulis nih age 25, walaupun aku bukan 25 tahun sih, cuman kan untuk ya 25 tahun. Oh, ini untuk posisi administration staff masih bisa lah. Kan HR kayak gitu. Ya, jadi tempat tanggal lahir itu sangat-sangat tidak data pribadi yang sangat rentan disalahgunakan teman-teman. Salahgunakan. Nanti misalnya kesebar atau gimana itu, ada phishing, ada macam-macam. Jadi kalau aku saranin usia, nggak usah tempat tanggal lahir, usia ya. Email, LinkedIn kamu masukin situ. HP yang bisa di WA dan di telepon, karena ada dua macam HR. Mereka yang nggak sempat WA langsung telepon, dan mereka lebih senang WA. Jadi make sure nomor telepon yang kamu kasih di sini itu bisa WA dan bisa telepon. Kalau satunya bisa untuk telepon, satunya bisa untuk WA, ya cantum aja dua-duanya. Tulis phone yang nomor 1, WA nomor 2. Nah, tinggal nanti HR mau pilih di WA atau di telepon. Oke ya. Itu untuk identitas pribadi. Profile ya. Profile ini adalah about you, about me. Ya, ringkasan dari siapa sih kamu dalam beberapa kalimat. Tidak perlu menuliskan saya orangnya yang memang sensitif, penuh perhatian. Nggak perlu. Kemarin aku tuh nerima yang kayak gitu. Ada satu di Job Street sih. Di Job Street itu kan kayak ada why you hired me. Kenapa Anda harus
menjadikan saya karyawan, apa itu namanya. Jadi kayak ada ketikan tulisan bebas free writing gitu kan. Nah, yang bersangkutan ini nulisnya karena emang anak kreatif ya, emang anak kreatif. Jadi waktu itu marketing departemen head aku nyarinya. Aku nyarinya tuh level manager marketing. Terus di situ aku memiliki bintang Cancer, sangat sensitif, perhatian dan penyayang. Itu nggak perlu seperti itu juga, ya nggak perlu. Tapi kalau memang di situ dibutuhkan perkenalkan diri kamu seunik mungkin, nah baru ya. Tapi kalau itu adalah link profesional, job street ya waktu itu aku pakai, atau kamu share CV kamu lewat email, make it profesional. Jadi bikin profesional seperti ini. Headline-nya profile ya. Ini nanti kedetek di ATS, di ATS itu kedetek namanya profile. Terus summary dari kamu ya. Memiliki 6 tahun pengalaman administrasi dengan background aku di retail, di insurance, di otomotif, di manufacture. Ini kebetulan CV anak yang CV-nya aku make over. Kemarin Mbak Uli namanya. Dia tuh punya enggak pede, padahal dia punya background-nya di retail tuh di grosir, insurance waktu itu Prudential, otomotif waktu itu Honda, manufacture waktu itu aku lupa. Jadi sebenarnya background pengalamannya bagus banget, tapi dia di profile tuh nulisnya saya lulusan ini gitu doang. Aduh, kayaknya ini banget nggak terungkap gitu. Nah, begitu mentoring sama aku, tak ganti seperti ini baru kelihatan nih, HR kalau kelihatan, oh dia udah punya pengalaman 6 tahun, dia bisa SAP, dia udah pernah di retail, di insurance, di otomotif, di manufacture. Oke, udah bisa SAP ya, terus dia bisa analisa data. Gitu, udah dalam glance sekian detik itu aku udah tahu keywordnya ini, retail, insurance, otomotif, dan manufaktur itu keyword, SAP itu keyword, Excel itu keyword, ya. Analis data itu keyword, kompetensi-kompetensi ini dalam 1, 2, 3, 4, 5 baris ini aku sudah bisa membaca orang ini. Ya. Dalam 5 baris ini aku bisa membaca kompetensi orang ini. Gitu. Dan ini tidak mengada-ngada, dia memang di situ kerjaannya sebelumnya. Gitu ceritanya ya. Jadi isikan keyword skill sesuai posisi yang di-apply. Contoh cara cari keyword nih kayak gini nih teman-teman. Sebenarnya keywordnya ini adalah skill teman-teman. Skill yang HR itu cari. Contoh, ini lowongannya HR Development Officer. Ya, kualifikasinya fluent in bahasa Indonesia, English, handle end-to-end recruitment, well versed in, ini kan kata-katanya ya, labor law, strong HR knowledge, recruiting, industrial relation training, Indonesian tax system, general affairs, GA, excellent communication, creative problem solving, relationship building, leadership skill. Ini isinya keyword semua, teman-teman. Ya, isinya keyword semua. Split jadi 2 nih. Soft skill langsung hard skill. Ya, dari sini kualifikasi ini langsung di split. Ini soft skill-nya ini. Excellent communication, creative problem solving, relationship building, dan leadership. Nah, tinggal teman-teman lihat di kualifikasinya ini soft skill-nya ada nggak di teman-teman. Jangan dipaksa-paksain, karena nanti pasti akan di-cross check. Ya, kalau di cross check, kayak misalnya aku ada CV tulisannya leadership, dia kasih bintang 5 misalnya. Kamu di sini nulis leadership dari bintang 1 sampai bintang 5, kamu menilai diri kamu tuh bintang 5. Contohnya seperti apa? Aku suruh kasih contoh. Oh, waktu ini gini-gini, Bu. Ternyata contohnya istilahnya mimpin tim dalam ngerjain tugas kuliah. Ya, kalau itu mah belum bisa merepresentasikan leadership bintang 5 ya, kecuali kalian tuh memimpin apa gitu ya. Jadi pastikan yang ada di keywords-nya job spec-nya ini ada di diri kalian. Kalian tinggal pilih ini. Oh, ini aku ada semua leadership, aku ada problem solving. Ya udah, soft skill ini masukin di CV kalian. Gitu. Masukin karena nanti ATS itu akan baca seret. Ini kan baca ini keyword, seret ke CV kamu. Ada contreng, ada contreng. Baru dia nanti keluar dia 75% sesuai dengan kualifikasi. Kan gitu. ATS kan kayak gitu, teman-teman. Nah, terus yang hard skill-nya juga, ya hard skill-nya. Kalau misalnya aku tuh HR, aku HR ya, dan aku ternyata bisa Mandarin, ya kan, tulis bisa Mandarin, bahasa Inggris, tulis bahasa Inggris. Aku rekrutmen bisa. Nah, ini nih, aku nggak bisa labor law, undang-undang ketenagakerjaan. Ya jangan dipaksa ditulis di sini, teman-teman. Ya, karena pasti nanti akan ditanyain pas pada saat interview. Jadi pilih keyword yang memang kalian bisa, kemudian taruh di sini. Jadi ini keyword hard skill-nya nih ya. Kalau dari sini ya, recruitment process, labor law, HR, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tax, training, dan yang lain.
Gitu ya teman-teman semua. Ini caranya mengidentifikasi keyword dan masukkan ke CV kalian. Oke. Terus sekarang masuk ke education. Tidak perlu menulis dari SD sampai SMA. Cukup kuliah aja. Atau kalau kalian teman-teman tuh SMA ya cukup pendidikan terakhir aja. Gitu ya, pendidikan terakhir aja. Education ini bisa ditambah nanti di bawahnya itu training atau certification, itu kan mirip ya edukasi informal. Kalau ini kan education formal ya, yang aku kasih contohnya kan education formal, edukasi yang memang ada lembaga pendidikannya. Kalau informal, kalau sertifikasi atau training itu masukkan. Kalau aku sebagai peserta seminar dimasukkan enggak Kak? Kalau institusi aku nggak terlalu dia ranking nilainya itu dengan menjadi panitia sama menjadi peserta seminar tuh bobotnya itu lebih berat menjadi panitia sebenarnya, karena skill teamwork kamu bakalan kelihatan di situ. Kalau sebagai peserta seminar itu berarti kamu cuma acquire atau mendapatkan pengetahuan atau knowledge saja. Ya itu boleh sih Pak, itu dimasukkan boleh, asal kalian memang tidak usah semuanya dimasukkan, pilih yang sesuai dengan posisi yang kamu lamar aja. Jadi misalnya kamu memang lamar HR, lah kamu ikut seminar apa itu masukkan yang kira-kira itu memiliki bobot gitu ya. Jadi kalau misalnya seminarnya nggak hubungannya sama HR, seminar parenting nggak usah dimasukin, seminar menjadi MC yang baik, kan kamu mau lamar jadi HR itu nggak usah dimasukin. Masukin yang kalian mengikuti seminar dari Depnaker mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, masukin gitu. Terus seminar mengenai update rekrutmen masukin gitu. Kalau memang itu relevan dengan posisinya, sesuai dengan posisi yang kamu lamar, itu masukin aja sebagai peserta seminar. Bagus lagi kalau memang nanti ada pengalaman organisasi di sebelahnya. Nah, education ini teman-teman jangan lupa masukin achievement ya, achievement. Misalnya di sini ini aku tulis ya, ini dummy aja contoh ya, Second Champions is National Computer Contest ya, held by Universitas Padjadjaran. Kalian di sini achievement apa ya? Itu kalian tulis di sini. Kemudian teman-teman ini adalah yang paling penting banget teman-teman semua. Aku sangat menitik beratkan di sini, yaitu apa? Pengalaman aku nggak punya pengalaman kerja Kak, berarti pengalaman organisasi. Nggak punya pengalaman organisasi Kak, berarti pengalaman volunteer. Nggak ada juga, berarti pengalaman intern atau magang. Nggak ada juga Kak. Lah kamu ngapain? Aku jualan online Kak gitu. Tulis di sini self-employed pengalamannya ya. Jadi gitu. Jadi yang ditulis di sini ya, experience ini boleh pengalaman kerja kamu, boleh pengalaman volunteer kamu, boleh pengalaman intern kamu. Misalnya itu nggak ada, akhirnya ya pengalaman organisasi. Silakan. Tapi teman-teman semua, lihat ya, coba teman-teman lihat baik-baik. Di sini itu ada angka teman-teman semua. Ada result atau hasil. Jadi di sini ya, dia di Prudent Life Insurance itu nggak cuma organize payroll activity, udah gitu doang, enggak. Ada risetnya, kamu organize untuk berapa orang? 5 orang, Bu. Oke. Yang ngegaji kamu sendiri? Iya, Bu. Tulis saja di sini, 5 staff. Sekitar berapa juta sih? Cuma sekitar 4-5 juta. Tulis, karena dengan begini, aku sebagai SR lihat, oh dia udah biasa ya ngejalanin payroll atau penggajian. Oh, tapi untuk staffnya 5, oke, aku note dulu. Ya. Terus di sini lebih detail, bukan awalnya itu, kata-katanya di sini itu cuma mengorganisasikan dokumen. Gitu doang. Nah, itu kan semua orang bisa, tapi supaya kelihatan bahwa kamu tuh bisa mengorganisasikan dokumen tuh ditulis di situ detail, handle korespondensi, email and all documents, ya. Kemudian organize dokumen for leader when they had traveling bonus. Jadi dokumen apa yang kamu handle? Gitu. Ya, kemudian health apa, menyelenggarakan apa, ini handle dokumen from candidate around. Ini ada tulisannya di sini, ada resultnya ya. Setiap aktivitas kamu tuh dia ternyata pas pada saat di PT Sinar Sentosa Primatama ini jadi admin HR, dia menghandle itu dalam sebulan tuh 100 kandidat. Itu udah oke banget. Padahal pas pada saat awal itu CV-nya cuma tulis menjalankan rekrutmen. Tok, titik. Nulis menjalankan rekrutmen itu semua orang bisa, teman-teman. Semua orang bisa. Tapi yang kalian kerjakan, misalnya yang Mbak ini kerjakan, itu adalah menghandle dokumen dan kandidat itu 100 orang per bulan. Nah, berarti habis itu aku
sebagai HR, aku bisa lihat, oh berarti dia qualified untuk jadi staff rekrutmen aku. Karena apa? Dia bisa handle 100 aplikasi atau 100 kandidat yang dia sortir 1 bulan. Ya kan? Itu lebih detail, lebih spesifik. Tinggal nanti aku interview aja. Oh, kamu udah pernah ya handle 100 aplikan ya per bulan. Caranya gimana? Kan tinggal diklarifikasi kayak gitu. Cuman dari CV-nya ini aku langsung bisa ngelihat nih, oh dia 100 aplikan per bulan. Oke. Dan lebih luar biasanya lagi, dia itu ngecek presensi 500 karyawan setiap harinya. Wah, ini jos banget nih anak ini. Cuman CV-nya tuh nggak kelihatan, cuman mengelola rekrutmen, mengelola absensi, gitu doang. Ya padahal kompetensinya bagus banget. Dia ngecek absen setiap harinya, cek presensi sheet 500 employee setiap berapa karyawan Kak? Aku tanya. 500 karyawan Kak, luar biasa. Setiap hari Kak kamu ini cekin. Iya Kak, pas aku kerja di situ. Luar biasa. Berarti dia sudah punya pengalaman handle 500 employee untuk ngecek absennya. Aku sudah bisa memperkirakan dia sebagai admin HR tuh kerjaannya dalam 1 hari itu padat luar biasa. Teman-teman. Karena apa? Satu kalimat ini. Ya, jadi benar-benar di CV-nya tuh benar-benar melihatin result-nya atau hasilnya gitu ya teman-teman. Ini adalah contohnya teman-teman. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang umum ya, tapi apa yang kamu kerjakan detail, menghandle dokumen itu dokumen apa ya, mengerjakan laporan itu laporan apa, mengerjakan laporan keuangan berapa bulan sekali, berapa tahun sekali. Nah, itu detail. Gitu ya teman-teman. Ini dia contoh yang memang experience sudah ada result atau hasilnya. Ya. Kemudian nih berisi keyword detail sekaligus dengan result. Contohnya ini ya, mengadministrasikan proses penggajian maksimal tanggal 5 setiap bulannya, di mana saya mencapai 100%. Artinya dia nggak pernah telat dalam gaji orang. Ya kan, dari sini aku ngeliat, Bu, oke dia targetnya tanggal 5 setiap bulan gaji udah cair. Ya, dia 100% nggak pernah telat. Anak ini oke sebagai admin payroll. Ya, ini contoh detail satu job desk, satu pekerjaan ya yang ada di job desk dituliskan ada tenggang waktunya, ada capaiannya, ini bagus banget ya. Tuh, ini berkualitas banget ini CV-nya. Oke, kemudian jangan lupa untuk skill, tulis di soft skill dan hard skill tadi ya teman-teman, dia ternyata bisa SAP, kasir mesin, PowerPoint, sama handling complaints, itu udah bagus banget ya. Soft skill-nya juga dia bagus. Gitu teman-teman semua. Itu tadi ya kerangkanya, heading-nya, susunannya apa saja. Terus tipe dokumennya ETS friendly. Yang CV yang ETS friendly itu cuma ngedetect doc, ya ini harusnya picture doc, DOC doc dan PDF. Nah, kalau perusahaan yang sudah menggunakan ATS yang versi terbaru itu dia pakai PDF. Amannya teman-teman pakai PDF aja karena sebagian besar mostly sekarang ATS yang dipakai itu udah update ke PDF. Jarang banget yang masih pakai doc ya, Words doc. Kemudian ini fonts yang direkomendasikan teman-teman untuk bisa dimasukkan ke CV ini berdasarkan dulu itu aku sumbernya nggak aku kasih di sini ya. Ini yang ATS friendly ya teman-teman, yang bisa kedetek ATS tapi pakai ATS yang jenis lama itu Times New Roman pun juga kedetek kok. Nah, ini sepertinya untuk yang ATS model terbaru ya, pakai Times New Roman juga kedetek. Oke, itu dia teman-teman semua. Selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan aku sekian menit ya Kak Villa. Aku ngomong sendiri dan kalau kalian ngelihat aku kayak gini ya memang kalau aku ngajar tentang job seeker itu aku selalu kayak gini gitu. Oke teman-teman silakan kalau mau ada yang discuss, ada yang mau tanya silakan Kak Villa di guide ya, dipandu. Oke, sangat bermanfaat sekali Bu Ana. Ini informasinya bagi job seekers di seluruh Indonesia yang sekarang sedang mencari struggle, cari pekerjaan ya Bu ya. Semoga yang disampaikan Bu Ana ini bisa bermanfaat, bisa dijadikan pegangan oleh teman-teman sekalian yang sedang mencari pekerjaan atau jadi job seekers. Nah Bu Ana, saya mau tanya dulu nih, kira-kira kalau misal teman-teman ini mau bertanya terus kemudian ingin on mic nih, boleh nggak sih Bu? Boleh on mic boleh. Oke, nih kita persilakan dulu buat teman-teman yang mau on mic untuk bertanya langsung ke Bu Ana Yuliani, kita speakers yang hebat sekali ini ya pagi hari. Sip. Yuk. Ada yang mau silakan raise hand, nanti bisa di on mic kalau sudah ditunjuk.
sambil menunggu nih Bu, saya mau tanya dulu Boleh. nih ke Bu Ana ya. Mm-mm. Nih, kan berarti kalau seperti itu yang sudah disampaikan Bu Ana, berarti media sosial, terutama LinkedIn, Instagram kita itu adalah hal yang sangat riskan ya Bu ya, kalau misal Betul. apa ya, dijadikan pantauan oleh HR gitu. Jadi Betul, kita betul. bisa mungkin harus senantiasa posting hal yang bermanfaat, kemudian Betul. menjaga perlakuan kita di media sosial. Tapi Betul ini Bu, sekali. untuk anak muda zaman sekarang nih, kan Mm-mm. zamannya sangat ekspresif ya Bu ya. Jadi kadang Betul. anak-anak muda nih mengekspresikan emosional mereka, apapun itu di LinkedIn atau di media sosial yang lainnya. Menurut Ibu, kira-kira apakah kita harus jadi diri kita sendiri nih? Kayak mungkin ada nih beberapa anak muda yang sangat ekspresif, kemudian sangat apa ya? Biasanya sekarang kita kenal nih ada influencer kayak gitu ya Bu ya. Nah, apakah kita harus jadi yang apa yang kayak kita mau, atau kita menampilkan apa yang harusnya dilihat oleh HR gitu? Atau oke. Intinya kan apa adanya, atau kita mock up seperti yang pengen dilihat HR kan, kayak gitu kan. Intinya pertanyaannya. Jadi gini Kak Vila dan teman-teman, kita lihat tujuan dari media dua platform yang berbeda ini ya, yaitu LinkedIn dan Instagram. Misalnya kan contohnya tadi aku juga kasih contoh kan dua itu, LinkedIn dan Instagram. Kemudian LinkedIn ini dipertimbangkan sebagai platform media sosial profesional. Dalam arti yang merepresentasikan diri kita secara profesional. Jadi kalau aku saranku, jadi diri sendiri dengan tetap sopan. Gitu. Ya, jadi sopan dan etika itu dijaga pas pada saat di LinkedIn. Itu terutama di LinkedIn, Kak. Terutama di LinkedIn ya, teman-teman. Karena di situ adalah platform profesional yang dikategorikan sebagai profesional. Bahkan ada yang dalam tanda kutip di sana, jangan bahas politik dong di sini, jangan bahas masalah agama dong di sini, kan ada yang kayak gitu. Nah, karena memang itu sensitif untuk dibahas di LinkedIn ya. Kalau di LinkedIn bahas mengenai karir kalian, mengenai struggle kalian cari kerja, it's okay, nggak masalah gitu. Nah, itu kan karena platform profesional ya, dikategorikan sebagai platform profesional kalau LinkedIn. Nah, kalau Instagram adalah platform media sosial, di mana media sosial ini lebih personal. Nah, aku sendiri jarang ngecek Instagram kecuali dia desain grafis atau videographer ya, atau tim kreatif. Kalau tim kreatif, mana portofolio kamu, Dek? Ini Bu, aku udah bikin desain kayak gini, ada di Instagram kamu? Ada Bu, aku cek langsung gitu. Jadi lebih ke arah posisi-posisi itu. Tapi kalau posisi yang lain, aku pribadi itu mostly aku cek di LinkedIn. Instagram enggak, Kak. Jadi kalau di Instagram, kalian silahkan seekspresif mungkin tanpa melanggar norma dan etika ya. Bahkan dimanapun SARA itu tidak diperbolehkan. Mau itu di TikTok, mau itu di WhatsApp, mau di platform media sosial apapun, SARA U ya, ada U ya, U di belakang tuh, U itu umur. Ya, SARA U ya, SARA itu kan suku, agama, ras, antar golongan, sekarang ditambah U, SARA U, umur gitu. Jadi kalau hal-hal yang terkait hal tersebut itu sangat sensitif sekali, karena kita juga ada undang-undang ITE ya teman-teman. Jadi be careful pas pada saat commenting di LinkedIn maupun di Instagram. Tapi itu tadi, kalau LinkedIn itu kategorinya adalah lebih ke arah profesional ya. Jadi yang kalian share itu terkait pengembangan diri kalian. Kalau di Instagram lebih personal. Silakan kalian share mengenai posisi kalian di mana ya, piknik di mana, itu karena itu dikategorikan personal gitu. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih Bu Ana. Jadi intinya kita harus jadi diri kita sendiri aja Bu ya. Kalau Instagram se-ekspresif mungkin nggak apa-apa, tapi karena LinkedIn itu platform profesional, kita harus bisa menjaga, misalnya menjaga apa kita, posting kita. Postingnya. Nah Bu, ini ada yang mau bertanya secara langsung ke Bu Ana Yuliani. Boleh. Oke, silakan Kak Revita Yustianawati, bisa on mic dan on cam Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu, sangat bermanfaat sekali yang disampaikan tadi. Saya izin bertanya Bu. Saya ini kan fresh graduate dan saya kan dari pertanian, ilmu terapan. Tapi saya tuh punya ini Bu,
pengalaman dalam marketing untuk membangun sebuah brand saya, Bu. Oke. Nah, itu menunjang nggak, Bu, kalau misalnya saya itu apply sebuah job yang berbau marketing atau administrasi, itu tuh menunjang nggak, Bu, dengan self-employment saya seperti itu. Nah, yang kedua tuh, maaf Bu, saya tanya lagi. Yang kedua tuh, menunjang nggak sih, Bu, kalau kita itu menulisnya dalam bentuk bahasa Inggris? Oke. Nah, Kak Revita, itu untuk yang terkait yang brand tadi, pengembangan brand, itu Kakak berapa lama, Kak? Saya mulai dari tahun 2018, Bu, sampai sekarang saya jalan menjualkan produk di e-commerce, Bu, seperti itu, dengan memiliki capaian menjual lebih dari 10.000 produk, seperti itu, Bu. Oke, berarti kayak affiliate ya? Atau gimana? Bukan, Bu, saya bukan. Jadi saya ini sebuah bisa dibilang distributor, agen, dan reseller, Bu, dengan dari brand saya sendiri gitu. Bisa, Kak. Itu relevan dengan posisi marketing, Kak. Tapi lebih spesifiknya itu sales ya, itu terkait dengan sales ataupun marketing. Sebenarnya bedanya sales dan marketing adalah marketing ini kan lebih ke arah strategic brand awareness-nya, brand activation atau brand kegiatan-kegiatan yang terkait dengan brand awareness atau brand activation, itu tim marketing atau departemen marketing atau posisi marketing. Tapi kalau yang posisi sales adalah menghasilkan revenue atau omset. Jadi yang Kakak bilang tadi dalam sebulan misalnya 10.000 piece, itu adalah aktivitas sales. Jadi Kak Revita bisa apply untuk posisi sales ataupun marketing. Bisa, itu nanti tinggal didetailkan saja aktivitas detailnya, Kak. Dalam sebulan tuh Kakak achieve apa kayak tadi itu didetailkan, bisa. Kemudian yang kedua, ditulis dalam bahasa Inggris bisa, Kak. Memang kan disarankan membuat CV itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kan disesuaikan tuh, kalau memang di perusahaannya itu value-nya itu sering menggunakan bahasa Inggris atau posisi itu mengharuskan fluently dalam bahasa Inggris, ya CV-nya pakai bahasa Inggris gitu, Kak. Gitu, Kak Revita. Masih jelas atau masih bingung atau gimana? Ya, ini Bu, saya mau ada feedback, Bu. Kalau misalnya kan jadi marketing sama sales itu emang beda ya, Bu, ya. Kalau marketing lebih ke strateginya. Nah, saya itu lebih ke strateginya marketing, Bu. Kayak misalnya saya bisa tulis apa sih, Bu, di CV saya untuk keywordnya, contohnya, Bu, seperti itu. Oke, sebentar. Aktivitas Kak Revita itu lebih ke arah brandnya tadi itu aktivitasnya apa? Untuk aktivitasnya itu membuat planning untuk di media sosial, seperti itu, Bu, menjualkan. Membuat planning, content planner? Iya, Bu, seperti itu. Dan juga terus buat planning penjualan, misalnya seperti sekarang itu lagi boomingnya di TikTok, seperti itu, Bu. Jadi bagaimana produknya itu terjual, seperti itu, Bu. Itu belum spesifik sih, Kak. Jadi berarti Kakak bikin content planner. Jadi misalnya Kakak merencanakan konten dalam 1 bulan, misalnya gitu, atau gimana? Iya, Bu, seperti itu juga, Bu. Oke, berarti itu sifatnya itu content planner ya, Kak. Jadi Kakak bisa masukkan kata keyword content planner ya, Kak. Terus apa lagi? Selain itu, yang di TikTok tadi apa, Kak? Melakukan seperti live gitu, Kak. Live TikTok? Iya. Yang live Kakak sendiri? Iya, Kak. Sementara ini yang handle semua dari saya sendiri, Kak. Oke, dalam sebulan berapa kali live TikTok? Dalam 1 hari itu bisa 2-3 kali live, Kak. Nah, itu di keywordnya live TikTok, Kak. Live TikTok 2-3 kali dalam sehari. Gitu. Jadi detail ya, Kak. Jadi tadi content planner yang pertama, yang kedua live TikTok, terus apa lagi? Menjualkan sebuah produk dengan menjalankan agreement dengan offline store lain, Kak. Seperti kan saya kan bergerak di kosmetik ya, misalnya, Kak. Nah, itu tuh saya bekerja sama dengan misalnya yang salon-salon kayak gitu, Kak. Ya, bekerja sama ini masih umum, Kak.
Artinya yang mendekati mereka sampai mereka mau menandatangani perjanjian kerjasama itu kakak. Iya Kak, betul. Oke, berarti itu mendapatkan partner kerja berarti. Iya Kak. Ya, oke. Itu bisa dibikin keywordnya berarti agreement with agensi, institusi gitu ya Kak. Jadi marketing agreement atau perjanjian kerjasama di bahasa Inggrisin. Terus dalam sebulan Kakak itu bisa membuat agreement berapa kali, ditulis kayak gitu Kak. Iya Kak. Mm-mm. Baik. Oke. Terus apa lagi Kak? Juga mengatur banyak sih, karena kan yang handle kan cuma 2 orang gitu Kak ya, dengan Ya. juga pengaturan stok gitu Kak. Mengatur stok itu umum Kak. Aktivitas yang Kakak lakukan mengatur stok itu gimana? Numpuk barang, ngitung barang, kemudian ditata, di display atau gimana? Nah, makanya itu job desk di CV itu rata-rata umum, mengatur stok, membuat perjanjian kerjasama, itu umum banget. Jadi kalau Kakak mau masukin mengatur stok, itu Kakak detailkan aktivitasnya ya. Ngelis barang sejumlah 5.000 barang sehari, menata barang, menginventory barangnya itu berapa barang dalam sehari, misalnya kayak gitu Kak. Jadi lebih didetailkan. Iya Kak. Jadi untuk pengaturan stok, menghitung barang keluar dan masuknya dalam perharinya Kak. Oke, nah berarti menghitung barang itu keluar dan masuk perharinya kan. Nah itu average barang all masuk, pas pada saat menghitung itu average barang yang Kakak hitung masuk itu berapa, barang keluar tuh berapa, itu ada resultnya Kak. Jadi misalnya menghitung barang masuk dan keluar dari store rata-rata 500 SKU setiap harinya misalnya gitu. Jadi ada itunya, ada result atau hasilnya gitu Kak. Terus posisi yang kakak posisi yang kakak apply itu bisa admin sosial media bisa Kak, content planner bisa, admin sosial bisa, kemudian live TikTok spesialis juga bisa. Itu ada banyak kok Kak. Jadi untuk menulisnya itu berarti di self employment itu apa Bu? Maksudnya Benar, nggak apa-apa, experience aja ditulis. Experience, headingnya namanya experience, di bawahnya self employment 2018 until now. Kemudian job desk-nya ditulis tadi satu-satu, content planner, made a content planner 1 bulan berapa konten yang harus diupload, mengupload konten dalam sehari 3 konten, terus live TikTok dalam sehari 2-3 kali live TikTok, misalnya gitu Kak. Oh iya Kak, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, gitu ya Kak Revita. Iya Terima Kak. kasih. Oke, baik Bu Ana Yuliani, terima kasih sudah membantu Kak Revita untuk bisa mengevaluasi ya Bu ya. Jadi kita bisa tahu nih, kira-kira Kak Revita nih kurangnya di mana sih Kak? Gitu. Nah, sekarang Bu kita masuk ke sesi review CV. Ini konsultasi CV ya. Kebetulan di sini sudah di-share screen sesuai dengan yang ada di layar teman-teman sekalian. Ada salah satu CV atau daftar riwayat hidup ya yang sudah masuk. Bisa mulai di review Bu, biar kita bisa tahu nih kurangnya di mana. Oke, ini punyanya Kak Jumantar. Oke, untuk data pribadi dalam hal ini kan memang sudah sangat lengkap sekali. Ya, Kak Jumantarnya ada di sini nggak sih, Kak Vila? Coba Kak Jumantar. Bisa raise hand atau on mic nih Kak. Nggak apa-apa. Jadi ini untuk data pribadi Kak, so far yang aku sampaikan tadi tempat tanggal lahir diganti usia aja Kak, tinggi badan, berat badan Kakak kasih kalau Kakak apply posisi seperti pramugara atau posisi customer GRO ya, guest relation officer, atau yang posisi-posisi yang membutuhkan data tinggi badan dan berat badan. Selain itu data tinggi badan berat badan hapus aja. Kemudian tadi tempat dan tanggal lahir diganti usia, kemudian Indonesia, religion, menikah, kemudian alamat lengkap boleh ditulis, kalau mau seperti ini juga nggak apa-apa, tapi kalau saran aku langsung aja Bekasi Utara, kota Bekasi gitu aja. Nomor telepon jangan lupa kalau punya LinkedIn, masukin LinkedIn di sini ya Kak, LinkedIn Kakak namanya apa ya.
Kemudian pendidikan Kak, SD SMP tidak perlu dimasukkan Kak, karena ini terakhir adalah SMK, makanya yang dimasukkan adalah SMK-nya saja Kak. Kemudian langsung keterampilan boleh sekali. Ini sore ini Kak Jumantar itu minat karirnya untuk posisi apa ya Kak? Nanti Kak Jumantar mungkin bisa ini ya, bisa menyampaikan. Jadi CV-nya itu minat karirnya untuk posisi apa? Karena itu nanti hubungannya sama keterampilan. Nah, kalau yang ditulis di sini ini adalah hard skill semua mengenai mesin las listrik elektroda, kemudian alat-alat ini ya perkakas, kemudian wiring ini adalah hard skill semuanya. Tulis sini adalah keterampilan yang hard skill atau keterampilan gitu aja, kemudian keterampilan yang soft skill itu dimasukkan di sini. Misalnya teliti, detail gitu, masukkan di sini ya, Kak. Nah, ini yang hard skill sudah oke banget, sudah banyak ya mengenai mesin las listrik, gerinda, wiring. Oh ini nganu ya, apa namanya, maintenance ya, terkait maintenance ya, Kak ya. Kemudian komputer familiar dengan beberapa. Nah, ini Kak Jumantar. Office kan udah kelihatan tuh di situ bisa Word, PowerPoint, Excel, dan internet. Nah, ini familiar dengan beberapa program-program komputer. Nah, program komputernya apa Kak? Linux atau Windows atau apa? Nah, ini dituliskan detail Kak di sini ya. Jadi jangan umum kayak gini, jangan familiar dengan beberapa program-program komputer. Ini umum banget Kak. Umum banget. Jadi didetailkan aja. Jadi program komputernya apa saja di list di sini. Kemudian, nah ini di sini ada keterampilan, di sini ada skill lagi. Jadi aku agak bingung juga karena di skill pekerjaan terakhir ada memasarkan produk, di mana keterampilan yang lain ini adalah mechanical atau electrical. Jadi nanti Kak Jumantar, kalau misalnya Kak Jumantar mau mau apply untuk posisi terkait dengan maintenance atau kelistrikan, keterampilan yang di mechanical dan electrical ini yang dimasukkan. Yang skill pekerjaan terakhir yang memasarkan produk PT Indofood tidak usah dimasukkan. Tapi kalau kakak mau apply posisi marketing, posisi sales, marketing eksekutif, marketing representatif, sales representatif, sales taking order atau apa, skill yang dimasukkan di sini yang las listrik dan lain-lain dihapus, terus yang memasarkan produk-produk ini dimasukkan. Gitu ya Kak. Kalau dijadikan tumpah ruah satu seperti ini, aku bingung mau hire Kak Jumantar posisi apa, karena CV-nya ditumpah ruah di satu CV gitu ya Kak. Jadi nanti bisa dipisah. Checker file, sortir file. Ini Kakak admin atau marketing atau maintenance staff. Nah, ini kan ada beberapa skill yang berbeda. Jadi nanti Kak Jumantar silakan pilih skill sesuai posisi yang di apply ya. Jadi jangan dimasukkan semua seperti ini, nanti bisa bikin 3. Misalnya untuk yang posisi maintenance staff, yang ini mechanical electrical dimasukkan, posisi marketing yang ini dimasukkan, posisi admin checker yang checker file, sortir file atau administrator ini yang dimasukkan skillnya. Terus pengalaman kerja nih di sini di magang. Sorry, Kak Vila, ini kecil banget. Emang bisa dibesarin nggak sih, Kak Vila? Maklum nih mata udah 4, Kak. Praktek kerja. Mungkin untuk nggak bisa, Kak? ya bisa tolong dibesarkan, coba Kak. Yang praktek kerja lapangan SMK di. Oh, udah ini ya, udah. Iya. Ini ini dia. Iya. Oke. Nah, bekerja. Stop Kak. Hope itu bahasa Jawa buat stop. Ya oke. Ini contoh untuk magang di Oh ini magang atau PKL SMK. Oke baik. Jadi di sana di Indofood itu Maret sampai Agustus. Oke good. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini PKL-nya sampai 5 bulan ya. PT Panca Motor di bagian berakitan Lampung. Oke, PT-nya di sini Kak Jumantar, PT-nya terletak di Bekasi, Cikarang, Tangerang ditulis ya. Jadi PT Panca Motor itu langsung belakangnya Bekasi, langsung di sini ditulis posisi perakitan lampu belakang ya. Tugas deskripsi tugas ya.
tugas-tugasnya di bawahnya ini, memasarkan produk-produk Indofood, memenuhi target harian, membuat laporan harian, follow up langganan. Oh, sorry, posisinya bukan perakitan lampu belakang ya. Tugasnya ini memasarkan ya. Nah, berarti di sini ini Kak, ini contoh tugas yang sangat umum Kak. Ditulisnya umum, kurang spesifik. Memasarkan produk-produk Indofood ke pedagang makanan kaki lima. Produknya apa Kak? Memasarkan produk-produk Indofood ya, yang bumbu Indofood kah, tepung bumbu kah, atau apa itu bisa di spesifikkan dalam kurung di sini snack ya, food, beverage, atau bahan dapur ya, ditulis di sini produk Indofoodnya tentang apa, ke pedagang makanan kaki lima. Dalam sehari Kakak jalan itu ngelilingi berapa atau menawarkan ke berapa pedagang makanan kaki lima Kak, ditulis di sini. Memenuhi target harian, mingguan, dan bulanan. Target hariannya berapa Kak? Target mingguannya berapa? Target bulannya berapa? Dan Kakak achieve apa enggak? Kakak bisa mencapai target harian itu apa enggak? Ya. Jadi ganti memenuhi target harian, mingguan, dan bulanan ini dengan memenuhi target harian sejumlah 5 juta per hari dengan hasil selama bekerja 5 bulan selalu tercapai 100%. Kemudian memenuhi target mingguan berapa dengan hasil gini. Memenuhi target bulanan itu berapa juta ya. Kemudian pencapaiannya berapa juta. Ditulis kayak gitu. Membuat laporan harian. Oke, good. Didetailkan lagi. Membuat laporan harian mengenai apa Kak? Mengenai jumlah pedagang kaki lima yang disamperin, mengenai produk yang terjual, mengenai kesulitannya, didetailkan. Di sini membuat laporan harian mengenai penjualan produk food dalam sebulan kepada supervisor melalui WhatsApp group, itu detail. Ya, ganti gitu. Follow up langganan pedagang makanan kaki lima. Caranya gimana Kak? Ini umum ya. Follow up langganan pedagang makanan kaki lima dengan mengunjungi atau visitasi pedagang tersebut atau pedagang kaki lima dalam sebulan 5 pedagang kaki lima misalnya gitu ya. Kemudian mencatat keluhan mereka dan diteruskan kepada supervisor. Nah, itu detail. Nah, kalau ini cuma follow up langganan pedagang makanan kaki lima. Semua orang bisa Kak follow up langganan itu. Tapi yang Kakak lakukan detail di sini tertulis. Ya. Oke. Sama nih, bekerja di PT Rasimta Maju Jaya. Tugas-tugas bertanggung jawab terhadap stok barang. Maksudnya bertanggung jawab itu apa, Kak? Ya, Kakak yang bertugas untuk mendisplay barang, ya, menghitung atau bagaimana? Kata-kata bertanggung jawab ini saya kurang detail ya. Bertanggung jawab terhadap stok barang itu berarti di breakdown lagi aktivitasnya. Mendata barang masuk ya, mendisplay barang di gudang ya. Jadi storage, inbound itu mendata barang masuk, storage itu mendata barang yang ada dan mendisplay di gudang, kemudian outbound menata barang untuk keluar dari warehouse. Kakak di bagian apa ini? Berarti di bagian storage. Oke, kalau di bagian storage pada penataan itu spesifik sesuai dengan nomor atau kode barang kah atau bagaimana itu dispesifikkan ya. Mengatur rencana kerja harian. Ini mengatur rencana kerja hariannya siapa Kak? Teman-temannya Kakak atau Kakak ya. Itu bisa didetailkan. Bertanggung jawab pekerjaan para tukang. Bertanggung jawab maksudnya apa Kak? Kakak melakukan evaluasi pekerjaan tukang di akhir sore hari atau seperti apa? Ya, didetailkan. Ini masih umum sekali ya teman-teman, bertanggung jawab, mengatur, bertanggung jawab ini masih umum dan semua orang bisa melakukan itu. Nah, dan saya tidak bisa mengira-ngira kompetensi CV ini itu sampai seberapa detail karena memang tidak detail. Tapi kecuali kalau di sini diganti bertanggung jawab pekerjaan para tukang diganti dengan ngecek ya, memeriksa pekerjaan tukang dari jam 8 sampai jam 16 sejumlah 10 tukang setiap harinya. Nah, itu saya baru tahu bahwa Kakak bisa handle 10 tukang. Tapi kalau bertanggung jawab pekerjaan para tukang ini saya nggak bisa tahu. Kakak bisa handle para tukang apa enggak. Walaupun tulisannya sudah bertanggung jawab. Tulisannya sudah bertanggung jawab pekerjaan para tukang. Gitu ya, Kak Jumantar ya. Jadi didetailkan lagi ininya, CV-nya, dan saya yakin pas pada saat
di scroll ke bawah ini pasti umum untuk job desk-nya ke bawah yang Kak Jumantar ini gitu. Oke, minta tolong bisa di scroll atau di satu lagi ya review CV-nya ya. Iya, Bu. Oke. Singkat aja, mari kita lihat ya Bu ya. Ini kira-kira udah sesuai sama HR. Oke, ini Kak Mardatillah Fuza Lubis pakai template yang desain bagus banget. Oke, kita cek apakah kontennya ETS friendly atau tidak ya, atau mencerminkan keyword dan kompetensi yang kita inginkan atau tidak. Ini good. Di sini langsung makanya aku tadi tanya ke Kak Jumantar mau apply posisi apa atau minat karir Kakak apa. Kalau dari di sini Kak panggilannya Kak Mardatillah Fuza Lubis ini, Kak Fuza ini dia langsung di sini manajemen perdagangan. Dalam arti aku sudah tahu dia akan aku tempatkan di posisi apa, karena di sini sudah kelihatan dia mungkin lulusannya atau mungkin minat karirnya di sini. Jadi di bawah nama kalian tulis kalian lulusan apa atau minat karir apa. Contoh misalnya Kak Mardatillah Fuza Lubis ini di manajemen perdagangan dan Kak Fuza ini minat karirnya di dunia marketing, maka langsung ditulis aja di sini Mardatillah Fuza Lubis manajemen perdagangan marketing entusias. Gitu. Jadi sudah langsung kelihatan. Ya, kalau aku lihat dia berarti pengen di marketing misalnya atau manajemen perdagangan dalam kurung admin operasional, admin data analis atau apa gitu. Tulis di sini ya, teman-teman. Kemudian masuk ke profil singkat ya. Profil singkatnya aku yang bilang tadi profile ya. Saya adalah pribadi yang bekerja keras. Kata saya dihilangin aja Kak Fuza ya, langsung kata kerja verb. Jadi tidak usah perlu pakai kata saya. Gitu, langsung pakai pribadi yang memiliki kemampuan, pribadi yang teliti, pekerja keras, bertanggung jawab, saya gitu. Nah, itu kata-kata yang dipakai. Nah, terus kalau Kakak udah punya pengalaman kerja, ya tulis saja Kak. Di sini kan sudah punya pengalaman kerja sejak 2015 sampai 2020 selama bulan puasa. Kemudian staf magang. Oke, Rocket Bee melayani customer. Admin operasional. Oke, ini berarti Kakak ini punya pengalaman di beberapa. Kak Fuza kalau bisa open mic ya. Kalau misalnya ini posisinya admin operasional dan asisten baker, ini perusahaannya tidak tertulis. Oh, di Rocket Bee, sama-sama di Rocket Bee ya. Sorry Kak Fuza, aku nggak jelas. Admin operasional sama asisten baker ini sama-sama di Rocket Bee atau di beda perusahaan nih? Aku nggak jelas nih. Admin operasional, kebalik soalnya. Jadi nama perusahaan di atasnya Rocket Bee. Terus posisi admin operasional 8 September sampai Juni 2022 gitu. Jadi jangan kebalik. Terus di atasnya asisten baker ini nama perusahaannya apa? Terus ditulis posisinya, kemudian masa berlakunya. Contoh, di sini aku ambil aja dari yang terakhir, yaitu admin operasional Rocket Bee. Maka ditulis, ini kan dari 2021 sampai 2022. Di sini ditulis, memiliki pengalaman 1 tahun sebagai admin operasional dalam kurung Rocket Bee, serta asisten baker di bulan apa gitu ya, di berapa bulan di perusahaan apa. Jadi di sini harusnya ditulis gini, memiliki pengalaman 1 tahun sebagai admin operasional di Rocket Bee dalam kurung tahunnya, dan asisten baker berapa di perusahaan apa berapa bulan. Gitu. Baru kemudian ini ya, memiliki karakter sebagai pekerja keras, teliti, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kedisiplinan. Ini oke, ini soft skill semua. Kemudian memiliki kemauan untuk terus belajar guna untuk mengembangkan potensi diri di masa yang akan datang. Ini juga oke, tapi kalau bisa ditambahi lagi untuk soft skill-nya. Jadi Kak Fuza mau lamar apa, posisinya, lihat soft skill di sana, ambil yang sesuai dengan diri Kak Fuza, terus tulis di profil singkatnya. Ya, jadi memiliki pengalaman admin operasional, asisten baker, dan memiliki karakter pekerja kelas, disiplin, dan yang lain-lain itu disesuaikan sama posisi yang Kakak mau apply. Gitu ya, taruh di sini. Oke. Kemudian pengalaman kerja ini, aku saranin tadi nama perusahaannya di atas, kemudian posisi, kemudian lama bekerjanya, kemudian tugasnya melayani customer yang ingin melakukan pemesanan. Ini pemesanan lewat apa, Kak Fuza? Lewat WA,
lewat datang langsung, walk-in atau apa? Dalam sehari customer-nya yang dilayani berapa? Ya, jadi tulis saja melayani customer via WA yang ingin melakukan pemesanan sejumlah sekitar 10 sampai 20 customer per hari itu. Oke, Kak Vila. Nah, kemudian entry data customer, laporan harian penjualan, daily report. Ini adalah 3 aktivitas yang berbeda. Jadi dipisahkan. Entry data customer misalnya. Entry data customer itu harian, mingguan atau bulanan, ditulis saja. Hari daily ya. Entry data customer harian sejumlah 100 database customer setiap harinya. Misalnya itu kan kelihatan tuh, oh berarti ini sudah terbiasa dia yang entry database customer 100 misalnya. Kemudian laporan harian penjualan itu adalah aktivitas yang berbeda. Tulis saja membuat laporan harian penjualan sejumlah berapa penjualan setiap harinya, 10 sampai 20 juta rupiah dalam satu hari misalnya, ditulis gitu. Jadi detail. Balas chat customer via WhatsApp dan e-commerce, berapa jumlah rata-rata yang ngechat di WhatsApp dan e-commerce ya. Memberikan service excellence misalnya pada saat mengelola chat customer via WA dan e-commerce sejumlah 50 sampai 100 chat setiap harinya misalnya itu. Nah, ini lebih didetailkan lagi ya Kak Fuza. Kemudian asisten baker ini juga membantu dan menyiapkan bahan dan alat dalam proses pembuatan. Intinya job desk-nya didetailkan dan dibuat ada result atau hasilnya, mau yang di magang atau asisten baker atau di admin operasional gitu. Kalau riwayat pendidikan silakan ditulis yang S1-nya saja, SMA-nya tidak perlu. Kemudian keahlian utama, nah keahlian utama sama keahlian komputer tadi ya disusun ulang, yaitu yang soft skill dan hard skill ya, atau skill lunak dan skill keras dalam arti pakai bahasa yang bisa mudah dipahami aja, soft skill dan hard skill. Administrasi, data entry, layanan customer, baking atau cooking itu adalah hard skill, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu juga hard skill. Kalau Kak Fuza mau lamar untuk administration staff, yang baking atau cooking dihilangkan saja ya. Kalau Kakak mau mendaftar sebagai baker di Parsley, di Swiss House itu, yang baking atau cooking dijadikan nomor 1, administrasi atau data entry ditaruh di bawah. Gitu ya, gitu. Ya, tapi kalau daftar sebagai administrasi, yang baking atau cooking dihapus ya karena tidak relate. Tapi kalau daftar sebagai baker, itu baking atau cooking dijadikan nomor 1, administrasi dijadikan nomor 2. Karena apa? Pada saat aku hire baker, itu kadang aku suruh dia sebagai data entry atau kasir. Jadi kemampuan administrasi atau data entry tetap dimasukkan. Ya, tapi baking atau cookingnya ditaruh di paling atas, gitu ya. Keahlian komputer juga dimasukkan. Kalau Kakak mau daftar sebagai asisten baker, kemampuan komputernya tidak usah dimasukkan, tapi lebih ke arah yang baking cooking itu tadi aja. Oke ya, kontak seperti tadi sudah good ya. Nah itu sih yang Kak Mardati Lafuzah Lubis ya, reviewnya seperti itu. Gitu sih Kak Kila. Makasih ya Bu ya. Semoga ya. Tadi semuanya bisa bermanfaat untuk yang di-review. Dan setelah ini kita langsung ke sesi Q&A ya Bu. Oke. Ya, oke. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sosial media kita di Instagram, Bu. Bisa saya bacakan dulu ya, Bu ya? Boleh. Nah, ini ada dari Kak Yoni_Cahyadi. Halo Kakak, apakah sertifikat kerja atau sekolah boleh dipisahkan attachment-nya? Terima kasih. Boleh ya, jadi sertifikat segala sesuatunya itu dipisahkan aja. Jadi di CV ya cuman judul sertifikatnya, kemudian lembaga yang menerbitkan dan tahun menerbitkan. Kemudian wujud asli sertifikatnya di attachment-kan aja. Gitu Kak Vila. Oke, siap Bu. Terus yang selanjutnya, apakah internship masuk ke dalam pengalaman kerja atau baiknya menulisnya bagaimana ya Bu ya? Dari Kak ditulis aja experience, kemudian di bawahnya posisinya internship. Jadi tetap experience ya, heading atau judulnya itu tetap experience, kemudian posisi di bawahnya internship as internship sebagai apa, di perusahaan apa, bulan apa sampai bulan apa, kayak gitu Kak. Oke, siap Bu. Dari Kak Afriana Friska, Kak boleh kasih contoh profil LinkedIn yang baik itu seperti apa supaya saya bisa memaksimalkan akun?
Oke. Ini profil LinkedIn masuk nih, nggak apa-apa ya? Aku sampaikan sedikit mengenai. Oke. Jadi profil LinkedIn itu yang isinya ada keywordnya, teman-teman semua. Jadi contoh nih, aku kalau cari orang lewat LinkedIn itu aku di kolom search aku ketik keyword yang aku miliki. Contoh aku kemarin mau cari marketing manager, ya. Makanya aku ketik di situ marketing manager. Gitu. Jadi marketing, setiap orang yang memiliki profil dengan kata-kata marketing dan manager jadi muncul. Gitu. Jadi kalian mau menembak posisi apa atau kalian memiliki skill apa itu ditulis di profil kalian. Ya, jadi misalnya kalau kalian bisa ngunjungin profil aku, oh sorry Kak, aku bisa share screen sebentar untuk profil LinkedIn aku kali ya? Iya boleh Bu, sebentar. Ini bentar, Iya. aku contohnya kayak gini ya teman-teman, supaya ada gambaran ya. Siap Bu. Oke. Kalau untuk aku nggak bisa Kak, nggak bisa share screen. Sudah Bu? Bisa dicoba lagi? Oke. Jadi ini teman-teman ya, di profil kalian itu yang ini aku maksud. Ini berisi, ini profil aku. Ini berisi keyword. Jadi kalau kalian itu kayak tadi Kak Fuza, itu kan dia administration ya. Tulis di sini, administration. Ini diedit ya, ini diedit. Tulis di bagian moto. Motonya jangan tetap semangat, pantang menyerah, itu jangan. Moto profesionalnya diisi kalian keyword di sini ya. Aku tuh HR manager, speaker, kemudian karir educator. Jadi kalau setiap orang yang ngeklik search ya, ngeklik search di sini aku nyari, misalnya aku di sini search nyari marketing gitu, nanti semua orang dengan kata-kata marketing di profilnya ya, itu akan muncul ya. Ini aku pilih orang. Makanya kemudian langsung muncul nih marketing. Jadi pastikan di profil kalian itu berisi posisi yang kalian target atau skill kalian yang kalian miliki, gitu ya. Kemudian sebentar, gitu ya. Kemudian pastikan kalau ini kan karena aku kreator ya, jadi aku selalu ada posting karena aku punya follower atau pengikut. Pastikan tentang ini berisi summary. Ya, sama dengan CV tapi di summary. Yang bagian about me atau bagian summary atau profile itu sama. Tulis saja di sini ya kan, has more than 10 years in specially. Ini kan kayak gini ya. Ini juga yang bisa ditulis di CV. Terus pengalaman tulis saja, jangan pengalaman di sini misalnya dibikin pengalaman internship, pengalaman magang atau pengalaman kerja, tinggal diketik ditambahkan, nanti mereka yang LinkedIn yang akan mengurutkan sendiri. Pendidikan juga ditulis urut saja. Itu kenapa aku consider LinkedIn ini sebagai CV kedua. Karena begitu aku masuk ke profilnya yang misalnya Anna Yuliani ini, aku udah tahu dia pendidikannya di mana aja, pengalaman kerjanya di mana aja, dan summary-nya dia itu tentang apa. Dan dia itu pengen jadi apa. Ini. Gitu ya teman-teman. Kalau untung LinkedIn itu begitu. Aku sering banget nemuin moto profesional, itu di sini masih semangat, pantang menyerah atau gimana gitu. Isi aja kalian untuk karir, karir yang ingin kalian tuju apa, atau kompetensi yang kalian miliki apa. Misalnya jadi UX designer atau desain grafis ya, atau marketing staff atau apa gitu. Di sini bisa nggak Kak ditulis fresh graduate gitu? Bisa, karena kadang aku nyari juga di sini fresh graduate gitu. Bisa misalnya tulis fresh graduate terus di spasi human resource enthusiast. Nah, begitu aku nanti klik human resource, nama kalian muncul. Kemudian administrasi payroll, begitu aku mencari search payroll, nama kalian muncul. Kayak gitu. Gitu sih Kak kalau yang LinkedIn. Oke, siap Bu. Itu tadi Lanjut. sudah langsung dikasih tahu profil dari Bu Ana sendiri biar kita langsung Ya. lihat yang bagus tuh gitu ya Bu ya. Ya, oke. Kakak Panitia boleh di-share lagi pertanyaannya. Oh, kita punya banyak pertanyaan ini. Aduh, waktunya juga terbatas. Dan antusiasmenya sangat besar ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Dan saya selanjutnya nih Bu. Halo Kak, izin bertanya apa boleh mencantumkan kemampuan atau skill saat hendak melaksanakan PKL meski kemampuan tersebut itu belum benar terasa Bu? Belum benar terasa, ini gimana ya? Aku juga nggak paham ya. Jadi intinya gini Kak, skill yang memang kalian bisa pertanggungjawabkan pada saat interview dan bekerja itu masukkan di CV.
Masukkan di CV. Dipertanggungjawabkan dalam arti kalian bisa melakukan itu. Misalnya kalian merasa belum expert, ya tulis aja di situ masih entry level misalnya. Gitu. Jadi misalnya aku MS Excel aku bisa tapi aku belum expert. Aku tulis di situ entry level atau medium skill atau advance gitu. Jadi aku tulis gitu. Jadi bisa ditambahin keterangan aja jadi nggak apa-apa Kak dimasukkan. Oke, siap Bu. Selanjutnya dari Karevita YW_. Izin bertanya, saya adalah lulusan sarjana pertanian dan saya minat ke bagian marketing pada perusahaan dan saya memiliki pengalaman dalam menjualkan produk dalam usaha. Oh ini tadi Kak Revita yang nanya ini live, Karevita ya? Oke. Kita langsung lanjut aja Bu ya. Dari Shell X Gram, halo Kak, saya mau nanya, untuk font di CV, apakah ada font yang tidak sesuai atau jelek menurut HR? Apakah ada yang berpengaruh nih Bu terkait dengan font itu? Oke, jadi intinya kalau font, kalau yang mensortir adalah CV, yang mensortir CV adalah HR kan manusia ya. Berarti font yang memang mudah terbaca, intinya itu aja. Mau kalian pakai Arial, mau kalian Times New Roman, tapi terbaca. Jadi jangan yang terlalu memiliki desain gitu, jadi malah tidak terbaca. Intinya kalau tentang font itu. Nah kalau yang ATS itu kayak yang presentasi aku tadi, font-font yang terbaca itu rata-rata itu yang terbaca oleh ATS ya, gitu. Itu Kak Sel. Kemudian apakah font dapat berpengaruh dalam penyusunan CV yang berkualitas? Kalau misalnya perusahaan itu pakai ATS berpengaruh Kak. Nanti Kakak CV-nya akan terpilih apa enggak? Gitu. Makanya pakai font-font yang identifikasi oleh ATS itu bisa masuk seperti yang presentasi aku tadi. Gitu. Oke. Siap Bu. Yang selanjutnya ya Bu ya. Ya. Your Healer, halo Kak, bagaimana contoh CV buat fresh graduate yang cuma ada pengalaman magang dan pengalaman organisasi aja? Oke. Jangan berkecil hati. Pengalaman kan tadi aku bilang fresh graduate bisa memasukkan pengalaman magang atau pengalaman organisasi, tinggal didetailkan saja Kak. Jadi misalnya pengalaman magang 3 bulan sebagai intern di HR misalnya. Nah, intern di HR kalian ngapain? Kayak contoh intern di HR tempat aku itu handle rekrutmen Kak. Jadi dia walaupun intern dia sudah kontak kandidat, kemudian dia mengadministrasikan psikotes, kemudian dia menjadwalkan interview. Nah, dia bisa menulis di CV-nya itu menjadwalkan interview kandidat dengan kepala departemen, misalnya kayak gitu ya. Dalam sehari itu berapa, misalnya. Kemudian mengadministrasikan psikotes apa saja, DISC dan Papikostik, itu bisa ditulis. Gitu. Kemudian berkoordinasi dengan kandidat, menghubungi kandidat untuk menyesuaikan jadwal interview. Sehari kalian tuh ngecek kandidat berapa. Jadi resultnya disertakan. Itu kalau pengalaman magang. Kalau pengalaman organisasi sama. Pas pada saat organisasi, pilih kegiatan-kegiatan di mana kalian terlibat di situ. Contoh, pas pada saat ada kepanitiaan, kalian menjadi seksi acara, menjadi ketua acara, menjadi MC pun kalian tulis dengan detail. Kenapa MC itu dimasukkan, Kak? Tidak semua orang itu bisa public speaking. Kalau kalian memang mengarah di posisi-posisi yang membutuhkan skill public speaking, maka pengalaman organisasi sebagai MC itu harus dimasukkan karena itu relevan atau sesuai. Cara menulisnya gimana? Menulisnya kayak gini. Menjadi MC ya, menjadi MC acara HUT universitas dengan peserta 200 dosen dan 30 dekan. Itu ditulis. Ya, dari situ nanti kita bisa tahu, oh dia bisa public speaking dan bisa menghadapi di depan para pejabat, rektor atau dekan, dia bisa jadi MC. Itu. Jadi silakan ditulis sama modelnya dengan pengalaman kerja, aktivitasnya didetailkan, dan result atau hasilnya juga ditulis. Gitu sih Kak. Oke, lanjut ya Bu ya. Halo Kak, bagaimana menuliskan profil atau summary di CV dari live_kakak? Ya. Tuliskan kata kerja ya, tidak usah menggunakan saya atau I dalam bahasa Inggris, langsung kata kerja, karakter-karakter kalian yang masuk di soft skill dan hard skill, serta experience kalian. Jadi summary itu intinya adalah ringkasan tentang diri kalian. Yang kayak aku tunjukin tadi di LinkedIn, memiliki pengalaman 10 tahun sebagai HR, dan proven di rekrutmen, di training, di apa. Nah, karakternya detail, orientation, disiplin, dan apa-apa. Gitu ya. Tuliskan pengalaman, tuliskan hard skill, tuliskan soft skill di situ. Ya, gitu.
Oke. Nah, ini tapi sebelum kita lanjut nih ya, Bu ya. Tadi sudah ada di share oleh beberapa teman-teman panitia terkait dengan linknya. Jadi yang belum mengisi link feedback, boleh nih diisi biar kita dapat sertifikat gitu ya, teman-teman. Jangan lupa ya. Oke, lanjut lagi ya, Bu ya. Halo Kak, aku mau nanya ada David Jonathan _ Aku mau nanya, untuk membuat portofolio boleh kasih kisi-kisi apa aja yang harus ada di dalam portofolio? Kalau misal pernah bikin project dari hobi gitu, apa bisa dimasukkan ke dalam portofolio? Terima kasih. Oke. Nah, portofolio teman-teman itu sebenarnya adalah merepresentasikan project atau apa namanya, sifatnya sih project ya, project atau mungkin tugas yang pernah kalian handle dengan lebih detail dan kreatif serta visualisasinya lebih baik gitu ya, terkait portofolio. Jadi bisa kalian susun dalam bentuk PowerPoint, desain lewat Canva, lewat apa-apa gitu, silahkan. Tapi isinya isinya adalah depan itu data pribadi, kemudian detail mengenai project yang kalian handle gitu. Nah, kemudian project apa yang bisa kalian masukkan di portofolio, sesuaikan dengan posisi yang kalian apply. Jadi kalau pertanyaannya Kak David ini, project dari hobi itu bisa dimasukkan nggak? Tergantung posisi yang kalian apply, sesuai nggak dengan project dari hobi itu, ya kan? Kalau kalian posisinya mendaftar sebagai HR admin, tapi project kalian itu project untuk apa namanya, proyek kalian berbeda dari kegiatan HR ya, bukan tentang rekrutmen atau training, tapi proyek kalian tentang hobi kalian mancing yang nggak relevan kan. Jadi proyek dari hobi itu bisa dimasukkan ke portofolio apa tidak, itu lihat posisi yang kamu apply Kak. Kalau posisi kamu apply itu sesuai atau linear dengan proyek yang hobi kamu itu, masukkan Kak. Tapi kalau misalnya enggak, cari yang proyek lain yang sesuai dengan posisi tersebut. Gitu Kak. Oke, terima kasih Bu. Lanjut ya, Bu ya. Kalau dosen, kalau pernah nggak kerja beberapa tahun karena masalah kesehatan, nulisnya gimana ya di CV, Bu? Nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis. Kan tadi kan posisinya kerangka CV itu kan data pribadi, summary, education, experience, kemudian soft skill, hard skill, training, dan yang lain. Nah, misalnya ada gap di situ, beberapa tahun nggak kerja, berarti tulis aja pengalaman kerja yang terakhir. Misalnya terakhir 2019 ya. 2019 sampai 2021, dari 2021 sampai 2022 nggak kerja karena ada masalah kesehatan. Yang nggak usah ditulis, tulis aja di pengalaman experience itu 2021 sampai gitu aja. Nah, nanti pas pada saat interview baru dijelaskan kenapa ada gap nggak kerja tersebut gitu. Iya, betul. Biasa ditanya sama HR-nya ya, Bu ya? Ada gap tuh biasanya ditanya. Oke, selanjutnya Monica Avera. Halo Kak, aku mau tanya, untuk CV ATS maupun desain sebaiknya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Terima kasih. Oke. Kalian coba teman-teman semua lihat profil perusahaannya, websitenya, kemudian job desk-nya. Di locker-nya mengharuskan fluent in English atau bahasa Inggris bagus itu lebih diutamakan atau enggak gitu. Atau lowongan kerjanya itu dalam bahasa Inggris atau enggak, itu kalian kan bisa mengira-ngira tuh. Nah, kalau mostly di websitenya perusahaan pakai bahasa Inggris, di lowongan kerjanya pakai bahasa Inggris, di spesifikasi yang dibutuhkan di lowongan kerjanya itu fluently in English, ya CV kalian pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris itu bukan persyaratan utama, ya, lokernya juga bahasa Indonesia, website itu mencerminkan value perusahaan ya. Websitenya dicek juga pakai bahasa Indonesia, kalian share pakai bahasa Indonesia. Makanya aku saranin bikin CV-nya itu 2, bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selain disesuaikan dengan posisinya itu tadi. Gitu, Kak. Oke, yang selanjutnya lagi nih, Bu. Ada NilTG99. Karena aku mau tanya, gimana cara membuat profil yang profesional, tapi kita belum ada pengalaman di bidang itu. Misal di kualifikasi minimal 1 tahun di bidang F&B, sedangkan kita masih fresh graduate dan magang pun belum berpengalaman di bidang itu. Terima kasih, Kak. Oke, jadi kalau fresh graduate belum ada pengalaman, itu memang senjatanya itu adalah magang atau pengalaman internship atau pengalaman organisasi sih sebenarnya kalau untuk fresh graduate itu. Jadi silahkan tonjolkan soft skill ya, yang aku bilang tadi, soft skill yang dibutuhkan di posisi itu. Nah, itu kalian tulis di pengalaman organisasinya atau pengalaman magangnya, ditulis juga di soft skill-nya. Jadi cari kalian tembak di soft skill-nya, karena kalau hard skill kalian belum punya pengalaman. Jadi tulis soft skill-nya yang dibutuhkan di profesi itu apa, tulis di CV kalian. Gitu sih, Kak.
Oke, siap Bu. Ini yang dari Instagram sepertinya sudah habis nih Bu. Tadi ada yang raise hand terus, kita kasih apresiasi ya Bu biar bisa bertanya. Boleh Kak Fatma Kartika untuk on mic. Silakan Kak. On cam juga boleh. Silakan Kak Fatma. Halo Kak Fatma, bisa dengar? Oke, sembari menunggu Kak Fatma, ada yang raise hand lagi nih Bu atas nama Kak Syamsul Fikri. Silakan Kak. Untuk unmute. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Syamsul. Jadi saya tuh seorang fresh graduate, cuman dari semenjak SMP saya emang hobi jualan sebelum ada e-commerce sekarang kayak Shopee, Bukalapak yang kayak gitu-gitu. Saya tuh dulu jualan dari zamannya BlackBerry gitu. Jadi saya ngejual tema BlackBerry, membuat aplikasi BlackBerry, phone BlackBerry gitu. Itu baiknya dimasukin ke CV apa enggak ya? Dimasukin Kak, terutama jika posisinya memang relevan dengan pengalamannya itu Kak. Itu kan sebenarnya yang aku sampaikan tadi ya, bahwa tren di CV, tren di resume sekarang itu kan self-taught skill. Itu namanya self-taught skill Kak. Skill yang Kakak dapatkan dari trial dan error mengerjakan sendiri. Itu namanya self-taught skills ya, yang tadi materi aku itu. Oke, kalau judulnya berarti self-employed ya? Self-employed. Oke. Terus Mbak, kalau misalkan terkait dengan job desk saya kan maksudnya dulu tuh cuman ngebalas-balasin chat kayak gitu. Terus kalau sekarang tuh lebih ke reseller lah gitu ya. Ngehandle customer. Itu untuk ngedescribe di CV-nya itu gimana ya? Jelasin seadanya. Ya. Seadanya aja gitu. Ya nggak apa-apa, tulis saja. Handle customer, ya, handle tulisannya handle customer, sejumlah berapa customer setiap hari via chat e-commerce, via chat WA atau apa, itu tulis saja. Oh, oke, baik. Nggak, berarti kalau misalkan dari experience nggak ada 10 tahun terakhir atau ada batasan gitu, nggak ada ya? Nggak ada Kak. Oke, baik. Nanti tergantung ya Kak, tergantung Kakak mau posisinya, Kakak minat di apa, posisi apa? Digital marketing. Digital marketing. Tapi Kakak udah punya sertifikasi atau pengalaman di situ belum? Belum sih. Belum, karena kebetulan gimana? Kebetulan saya sebelumnya sales eksekutif gitu ya. Cuman saya pikir saya enaknya nanti di digitalnya gitu. Cuman dalam pengalamannya kan dicari itu sekarang yang bisa SEO, terus kayak misalkan di iklan di Facebook gitu kan. Sementara saya belum ada pengalaman itu, tetapi dari pengalaman saya sebelumnya, saya terbiasa kalau nyari uang tuh lewat chat kayak gitu langsung gitu, direct gitu. Direct lewat BBM atau apa gitu. Oke. Kalau Kakak tadi yang dibilang chat lewat chat customer tadi, handle customer, itu Kakak lebih ke arah customer service ya, Kak? Iya. Lebih ke arah customer service. Nah, mungkin ada skill-skill lain yang mungkin bisa Kakak gali. Kalau digital marketing itu kan tadi ya terkait dengan optimasi website lewat SEO, SEM, ya kan? Kemudian ads ya, advertising atau ads gitu. Nah, itu Kakak bisa cari training atau sertifikasi kalau memang mau jadi digital marketing. Tapi posisi Kakak sekarang ini sudah menjalankan job desk customer CCO, Customer Care Officer, itu atau Customer Service. Itu posisi Kakak sekarang udah ngejalanin itu. Dan Sales Eksekutif. Jadi kalau mau jam ke digital marketing, Kakak harus tambah skill, Kak. Harus skill. Dengan training, itu namanya informal ya, atau ikut bootcamp atau apa. Oke. Terus pertanyaan terakhir Mbak, kalau misalkan di sebelumnya tuh kan saya bikin aplikasi-aplikasi yang kalau sekarang tuh kan ada Play Store. Waktu zaman BlackBerry itu ada App World. Nah, itu kan si perusahaannya juga udah nggak existing gitu ya. Jadi saya ditulisin aja apa gimana ya? Ditulis saja. Saya waktu itu membuat tema BlackBerry, yaitu semacam kayak aplikasi kan kalau sekarang gitu. Tulis saja dan tulis tahunnya, jangan lupa.
Oke, Nah, oke, dengan baik. ditulis tahunnya, itu HR jadi tahu, oh ini udah nggak ada aplikasinya. Tapi waktu itu kakak bisa lakuin itu. Oke, oke, baik. Ya, gitu Terima ya. kasih ya informasinya Sama-sama. ya. Ya, terima kasih Kak Syamsul Fikri atas pertanyaan dan Bu Ana Yuliani. Ya, Nggak lupa saya terus mengingatkan teman-teman tolong diisi form feedback-nya biar dapat sertifikat ya. Sayang banget kalau udah hadir, udah dapat ilmu tapi nggak dapat sertifikat ya. oh Dan ya. yang selanjutnya jangan lupa untuk follow terus media sosial dari Heart Today. Ini ada Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. Nah, ini juga ada website-nya nih, teman-teman bisa banget kunjungi website kita karena di situ banyak banget informasi terkait dengan job seekers begitu ya. Ya. Oke, mungkin Bu sebelum kita selesai nih, saya pengen minta dulu dong closing statement dari Bu Ana nih. Oke. Closing statement-nya terkait CV ini teman-teman semua ya, seperti yang aku sampaikan tadi ya. CV itu adalah pintu awal di mana nanti HR akan menentukan langkah selanjutnya ke kalian ya. Jadi maksudnya mau di interview atau tidak gitu. Mau melihat kalian itu worth it untuk di hire atau tidak. Jadi make sure ya CV kalian itu merepresentasikan diri kalian secara detail. Ya, caranya tadi sudah aku spill ya dengan lebih mendetailkan apa yang ditulis di CV secara rapih dan runtut. Gitu aja sih Kak Vila. Oke, jadi kalau bisa saya summary-kan nih ya Bu ya, kita itu harus menulis CV itu secara real, apa adanya, diri kita, kemudian yang runtut, yang rapi, agar bisa dibaca oleh HR dengan hati yang tenang, gitu ya Bu ya, karena kan kita tahu bahwa HR itu selalu scan CV setiap harinya dengan dengan kadang manual, kemudian ada yang ATS friendly juga. Tapi kalau yang manual ini yang jadi PR ya Bu, kalau misal kurang rapi ya Bu ya. Sebenarnya ini Kak Vila, habis dari ATS itu di screening lagi sama HR manual juga. HR. Iya. Jadi benar-benar PR banget ya Bu kalau misalnya emang rapi gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus meningkatkan skill karena itu bisa banget ditaruh di CV ya Bu ya, karena ada soft skill, hard skill, begitu. Terus juga teman-teman jangan lupa untuk misalkan punya website atau portofolio yang bisa dimasukkan ke dalam CV, silakan karena bisa menambah nilai plus untuk kita sendiri ya Bu ya. Oke, mungkin yang lainnya adalah beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ana, semoga bisa menjadi hal yang bisa dicatat oleh teman-teman. Kemudian mungkin tadi ada ini Bu, yang CV tipe paragraf tadi yang belum sempat disampaikan, ya Bu ya? Itu materinya di-share ke peserta nggak Kak? Bagaimana Kakak Panitia? Nanti akan kami informasikan lagi ya Bu ya di kolom. Oke. Kalau misalnya akan di-share, ya. Oh di-share. Kalau di-share itu di materi sudah ada sih Kak. Aku nggak tahu sepertinya tadi kendala teknis nggak bisa aku showing. Jadi ada di materi. Oke, Bu Ana, ini tadi ada yang tanya sebenarnya kalau misal mau menghubungi Bu Ana secara langsung bisa atau enggak Bu? Bisa, boleh. Saya gimana ya? Aku tulis di kolom chat saja teman-teman. Boleh Bu. Oke. Sebentar. Nomor HP aku ya. Ana ya Bu ya. Di LinkedIn teman-teman. LinkedIn itu nama lengkap aku aja. Terus di IG ku juga ada. Sama WA. Kalau WA juga boleh ya Bu ya? Boleh. Wah, saya bisa terus WA Bu Ana nih, bisa. Oh, aman. Informasi. Silahkan. Oke, itu teman-teman ya, jadi ada IG, WA, sama LinkedIn-nya Bu Ana nih, bisa kita save, bisa kita hubungkan LinkedIn-nya, biar kita bisa makin profesional juga, mengetahui kira-kira pengikut Bu Ana itu siapa aja, kita bisa hubungkan juga, seperti itu ya Bu ya? Ya. Oke, sorry Kak Vila, aku pesan kalau memang materinya nanti di-share untuk ke peserta, mohon itu enclose aja ya, jadi untuk teman-teman saja, mohon untuk tidak di-share di media sosial teman-teman semua, karena ya istilahnya itu hasil pengalaman aku sekian puluh tahun soalnya, gitu ya Kak? Siap.
gitu. Nanti saya sampaikan juga ke kakak panitianya juga ya Bu ya, biar jadi consideration. Nah, oke. Baik teman-teman, saya ingatkan lagi, sudah isi belum form feedbacknya biar bisa dapat e-certificate ya. Kalau misal belum, silakan langsung diisi. Terus kemudian jangan lupa follow terus sosial media dari Hire Today untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan job seekers. Nah Bu, ternyata kita sudah ada di penghujung acara hari ini. Nggak kerasa banget ya Bu ya. Harusnya waktunya ditambah ini ya Bu. Boleh. Gimana Kak Panitia? Kayaknya kita selanjutnya pengen ngadain webinar yang bisa 3-4 jam gitu ya. Gimana Kak Risa? Iya, mungkin kita untuk mengakhiri acara kita hari ini, kita foto bersama kali ya, bareng-bareng gitu. Boleh banget nih. Ayo teman-teman di on cam dulu dong, biar kita bisa lihat ganteng dan cantik-cantiknya nih. Sayang banget ya kalau misal nggak bisa on cam. Hari ini soalnya speaker kita sangat hebat, Bu Ana Yuliani. Wah, saya lihat di LinkedIn ini kayaknya banyak banget pengikutnya, Bu. Habis ini bisa dong. Nggak tahu kenapa jadi banyak kayak gitu. Karena apa yang disampaikan Ibu Ana Yuliani ini sangat bermanfaat, makanya banyak sekali. Amin. Aku senang sih nulis kayak gitu soalnya. Oke. Mungkin kita bisa mulai ya, Kak Bu Ana. Aku nanti hitung 1, 2, 3, teman-teman silahkan senyum selebar-lebarnya. Ini aku akan ngambil beberapa screenshot gitu ya, bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir nih. Gayanya? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Risa, terima kasih Bu Ana Yuliani. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan teman-teman juga jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan juga tambah skill terus setiap hari. Semangat. Semangat. Sama-sama. Terima kasih.